Iya, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, di mana kita akan segera menyaksikan ini merupakan pertandingan terakhir atau juga partai penentuan tentunya dalam qualifiers AFC Under-17 Asian Cup yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana ada pertandingan tentunya antara Indonesia menghadapi Malaysia, dan pertandingan ini pun juga menjadi partai yang tentunya harus dimenangkan Indonesia untuk bisa menjadi juara grup dan juga langsung lolos menuju ke AFC Under-17 Asian Cup 2023. Bersama saya kali ini sudah hadir ada Bung Yusuf Kurniawan. Dan juga buat Anda pemirsa, tentunya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Untuk itu kami mengajak semua untuk menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Semoga arwah yang meninggal dunia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Serta para korban yang masih menjalani perawatan diberikan kesembuhan. Berdoa dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Dan semoga kejadian ini juga pemirsa tidak pernah terulang, karena tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Dan UK, ya, mungkin kita bicara sedikit saja sebelum nanti akan saya berikan bagaimana head to head dari kedua tim ini. Jadi Indonesia harus menang minimal seri, tapi kalau bisa sih menang ya. Jadi udah nggak ada hitung-hitungan lain, karena sekarang persaingannya Indonesia dengan Malaysia saja di grup ini. Setuju Ren Raya, karena memang ini laga yang paling penting untuk dimenangkan, atau paling tidak bagi Indonesia tidak kalah ya. Sementara bagi Malaysia mereka harus menang kalau mereka ingin lolos otomatis. Mengingat bahwa ada 6 runner-up terbaik dan itu belum pasti juga dari grup ini. Betul. Sehingga laga ini menjadi sangat penting bagi Indonesia maupun juga bagi Malaysia. Ya, ini UK ada Bima Sakti dan juga Osmera bin Omaro. Ya, Bima Sakti pada edisi 2020 lalu sebenarnya juga berhasil meloloskan Indonesia ke U17 Piala Asia. Dan ini Habil yang sama Wafi. Habil sudah bikin 2 gol, dan juga Wafi. Ini yang disebut-sebut sebagai penyerang yang berbahaya, yang diawasi oleh Bima Sakti dan juga disampaikan kepada para pemainnya. Dan sekarang kita lihat juga pemirsa bagaimana perkiraan dari susunan pemain yang diturunkan oleh Indonesia. Ini dia UK, kemungkinan besar ya. Pengganti dari Iqbal adalah Femas Crespo. Setuju ya Renrada, ini juga sudah disampaikan oleh Coach Bima, memang karena Iqbal akumulasi kartu kuning sehingga ada reposisi ya. Kita tahu bahwa Femas biasanya bermain sebagai gelandang bertahan atau nomor 6, tapi kali ini diturunkan sebagai stopper untuk mendampingi Zaki ya. Ya, dan ban kapten akan dipegang sama Sultan Zaki ya, kemungkinan besar ya. Sementara ini juga Malaysia UK. Ya, Malaysia juga akan bermain dengan pola yang sama, 4-3-3, dan nomor 7 yang tadi disebutkan Wafi, ini pemain yang paling diwaspadai karena punya kecepatan. Kita lihat ini juga Ketua Federasi Malaysia datang untuk memberikan support ya, Hamidin ya. Ini menarik. Dan formasinya ya 4-3-3, harus diwaspadai karena mereka sudah mencetak 8 gol dan kemasukan 3 gol. Jadi cukup produktif di grup ini. Betul sekali. Inilah dia pemirsa pertandingan yang ditunggu tentunya, Indonesia menghadapi Malaysia dalam qualifiers AFC Under-17 Asian Cup. Indonesia minimal seri tapi harus menang tentunya di laga malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, kembali lagi teman-teman pemirsa dalam pertandingan antara Indonesia menghadapi Malaysia dalam qualifiers AFC Under-17 Asian Cup yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan juga kita masih ngobrol-ngobrol tentang pertandingan ini, tapi UK, ya, saya boleh minum dulu ya? Silakan. Biar mantap untuk membahasnya semua ini. Oh ya, saya lupa UK. Sebelum kita ngobrolin bersama tentang pertandingan ini, tentunya ada Angie yang akan bagi-bagi hadiah untuk Anda. Makanya sekarang langsung saja menuju ke Angie. Silakan Angie. Ya, kembali lagi tuh pemirsa pertandingan antara Indonesia menghadapi Malaysia. Tapi sebelum juga kita membahas tentang jalannya pertandingan, kita juga akan bagi-bagi hadiah lagi kembali untuk Anda. Dan Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem. Para hadirin dimohon untuk berdiri. The national anthem of Malaysia.
the national anthem of Lagu Kebangsaan Indonesia. Ya, baru saja pemirsa kita dengarkan lagu kebangsaan Malaysia, negaraku, dan juga lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan langsung juga kita lihat susunan pemain dari Indonesia dengan pelatihnya Bima Sakti. Ya, menarik melihat di sini bagaimana ada 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Bima dibanding laga terakhir melawan Palestina, di mana lini pertahanan Femas dimainkan sebagai stopper menggantikan Iqbal, kemudian juga di tengah ada Ahmad Zidan yang dimainkan sebagai starter menggantikan Hanif, kemudian juga ada Vigo yang juga diturunkan langsung sebagai pemain utama, dan juga ada Nabil yang sudah mencetak 2 gol menggantikan posisi dari Jehan Falevi. Ya, langsung juga pemain dari Malaysia dengan pelatih mereka tentunya Osmera bin Omaro. Iya, Malaysia menurunkan pemain terbaiknya tentu saja, berbeda dengan ketika line up yang mereka hamparkan saat bermain imbang melawan Guam. Jadi ini kita harus waspada dan harus diamati betul pergerakan dari Wafi ya, yang penyerang sayap kanan yang sangat produktif dan juga berbahaya. Inilah kita lihat bagaimana pose berfoto dari masing-masing kesebelasan. Iya, wasit berbicara pertandingan pemirsa di malam hari ini ada Kim Woo-sung yang berasal dari Korea Selatan. Sementara kita juga melihat bagaimana coin toss dari kedua kapten. Masing-masing di sini ada Danis dan juga Sultan Zaki yang menggantikan peran dari Iqbal Gwi Jage. Ya, berfoto terlebih dahulu kedua kapten pemirsa. Masing-masing ada Danis dan juga Sultan Zaki, center back yang memiliki postur tubuh tinggi di tim Indonesia tentunya di laga malam hari ini. Sudah kita lihat juga bagaimana para pemain dari kedua tim sudah berjabat tangan. Dan juga saya mengajak kepada Anda pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang sama-sama kita juga menundukkan kepala untuk melakukan minute of silence, untuk memberikan doa kepada saudara kita tentunya dalam korban yang ada di tragedi Kanjuruhan. Who affected but what happened in Kanjuruhan Stadium Malang, East Java, Indonesia. Para hadirin, kami mohon untuk berdiri untuk sejenak mengheningkan cipta atas kejadian yang menimpa para korban, keluarga korban, dan seluruh keluarga sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Indonesia. Moment of silence begin. Moment of silence finish. Mengheningkan cipta selesai.
Thank you and please be seated. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada, ayo sama-sama kita berikan doa dan dukungan kepada adik-adik kita tentunya di kesempatan malam hari ini. Ini merupakan laga terakhir, laga yang harus dimenangkan oleh Indonesia untuk bisa menjadi juara grup dan juga lolos otomatis ke qualifiers atau juga ke AFC Under-17 Asian Cup yang berlangsung di tahun 2023. Walaupun hasil seri, Indonesia sudah dipastikan lolos, tetapi kemenangan atas Malaysia menjadi suatu hal yang tentunya menjadi sebuah doa dan juga sebuah harapan dari masyarakat pencinta sepak bola di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentunya laga ini menjadi sangat penting, apalagi ini seperti derby Melayu ya Rendra ya, di mana kita sering sekali bertemu di berbagai ajang, baik di senior maupun juga kelompok umur. Sementara kita akan countdown untuk kick off. Dan pemirsa, adalah dia kick off pertandingan di babak yang pertama, di mana Indonesia dengan jersey kebesaran berwarna merah berada di sebelah kiri, sedangkan Malaysia dengan jersey kombinasi hitam dan juga kuning berada di sebelah kanan. Indonesia kali ini berhasil menahan sebuah serangan, baik sekali sebuah kontrol yang tadi dilakukan pemirsa oleh Nabil Ashura. Masih Nabil kali ini menguasai bola, langsung saja memberikan bola, sebuah serangan kali dari Kafiatul Rizky, mencoba memberikan bola kepada Habil. Ya, ini dia seorang crosser ya. Betul. Habil. Sementara kita lihat bagaimana permainan dengan Vigo Dennis. Langsung saja memberikan umpan ke dalam, tapi sayang sekali di mana bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, awalnya yang sangat baik diperlihatkan oleh para pemain kita ya. Mereka langsung mengambil inisiatif tekanan dari sektor sebelah kiri, karena memang kita harus akui pemain kita terutama dari sektor gelandang Rendra ini semua kakinya kidal Rendra nih. Betul. Ada Vigo, kemudian juga Kafiatur dan juga ada Ahmad Zidan. Ya, dan kita sama-sama tahu pemirsa, jika pemain sepak bola memiliki kaki kidal atau juga kebot, itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak semua orang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Dan sekarang bola kembali Habil, bola dikuasai kembali pemirsa dengan kemampuan Vigo Dennis. Oh, baik sekali bagaimana permainan yang ditujukan tadi. Dan sekarang serangan dari Rizar Subagja. Langsung saja memberikan bola daerah pemirsa. Oh, bisakah kali ini didapat? Sayang sekali, tapi masih ada Kafiatul Rizky. Oh, baik sekali. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Peluang pertama yang didapatkan tadi ketika tendangan dari Arkan Kakak masih membentur Mister Gawang. Iya, kesempatan emas dimiliki Indonesia. Kita lihat bagaimana umpan mendatar. Sayang sekali, mestinya bisa sekali syuting Rendra, tapi dikontrol dulu oleh Arkan Kakak dan akhirnya membentur Mister. Umpan dari Vigo tadi memang sangat baik. Ya, ini dia Arkan Kakak pemirsa. Main memang tampil sangat baik tentunya, menjadi mesin gol bagi Indonesia dalam qualifiers AFC Under-17 Asian Cup. Sementara bola kali ini, oh, apa yang terjadi pemirsa? Coba diambil oleh Sultan Zaki. Langsung saja dibuang tadi bola oleh Sultan Zaki. Center back-nya juga tampil sangat tenang bersama dengan Iqbal, dan kali ini dia bersama dengan Famous. Ya, harus berhati-hati ini pertahanan kita, jangan lengah, apalagi lapangan licin sekali nih Rendra. Betul. Betul-betul berhitung ya dan melakukan umpan, dan harus pasti agar tidak slip, karena situasi seperti ini segala kemungkinan masih bisa terjadi, apalagi masih di awal laga. Betul sekali, Danis kali ini kerjasama kembali pemirsa. Dia berikan bola kepada Afik. Masih Afik kita saksikan. Dan coba saja bermain, mencoba untuk memainkan tempo Malaysia setelah mereka mendapatkan serangan kejutan dari Indonesia. Bola masih dikuasai kembali kali ini. Umpan daerah saja yang diarahkan tadi kepada penyerang Anjas Mirza. Tapi bola berhasil dikuasai oleh Andrika. Kita lihat Andrika Fatir Rahman memberikan bola kembali kepada Sultan atau juga kepada Famous kali ini. Famous Crespo pemirsa. Sultan Zaki mencoba membuild up, membangun serangan dari bawah. Bermain saya dengan bola-bola kombinasi, umpan daerah kembali kita lihat pemirsa, ditahan saya dengan baik. Kita lihat bagaimana Habil kali ini kuasai bola. Kembalikan lagi bola ke belakang, masih Habil. Habil mencoba mencari di mana posisi dari Vigo Dennis. Sayang sekali terlalu deras tadi bola kepada Vigo Dennis. Ya, kita lihat sangat baik ya permainan kombinasi antara bola-bola ke sisi flank dan juga bola-bola trupas diperlihatkan oleh para pemain kita. Vigo Dennis, Kafiatur mainkan peran yang sangat penting dalam remote kendali laga ini. Ya, ini dia Kafiatur Rizky. Sementara lebaran ke dalam kali ini coba dia lakukan pemirsa oleh Wafi.
Kita lihat bagaimana para pemain dari Malaysia berusaha untuk keluar dari tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Umpan ke kanan kepada Rizar Subagja. Oh, masuk kepada Nabil. Tapi terhilang bola kali ini pemirsa. Bahaya kali ini, sebuah counter yang didapatkan. Dan kita lihat bahaya, kita saksikan pemirsa. Beruntung sekali tadi bagaimana Sultan Zaki datang di saat yang tepat dan langsung saja menutup terupas yang diarahkan tadi kepada Zainur Hakimi. Ya, inilah yang harus diwaspadai. Ya, kita lihat bagaimana ada momen di mana kita slip tadi. Diawali oleh Nabil yang gagal menguasai bola dengan sangat baik dan akhirnya mereka bisa melakukan counter. Serangan balik kali ini pemirsa. Baik sekali apa yang dilakukan. Oh, kali ini kita lihat pemirsa mencoba untuk memberikan bola daerah Rizky Afrizal. Oh, sayang sekali. Umpan Rizky Afrizal tadi kepada Arkan Kakak, lebih dekat kepada penjaga gawang Faris. Ya, kembali kesempatan dimiliki oleh Arkan yang sudah mencetak 6 gol sejauh ini. Wajar sekali memang kita bermain ataupun juga lebih banyak memberikan bola kepada Arkan sebagai striker nomor 9. Ya, Indonesia membutuhkan hasil seri untuk bisa menjadi juara grup ini. Dengan hasil seri, Indonesia mendapatkan 10 poin dan sudah tidak mungkin bisa dikejar oleh tim manapun juga. Tetapi, seperti yang dikatakan oleh Coach Bima Sakti, bahwa kemenangan dibutuhkan, kemenangan akan diraih, kemenangan akan coba dilakukan oleh adik-adik kita semua di sini untuk memberikan tentunya bagaimana penyejuk di saat masa-masa sulit kita saat ini. Sedikit menawarkan luka ya yang boleh dibilang sekarang kita rasakan bersama sebangsa setanah air. Dengan kemenangan melawan Malaysia tentu ini sedikit menawarkan rasa duka kita. Ini bagaimana tadi upaya ataupun manuver yang diperlihatkan oleh Kaviatur. Dan sekarang bola masih dikuasai kembali, kita lihat pemirsa di mana Adib kali ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi tentunya di 5 menit pertama, tampaknya Malaysia mencoba bermain counter ya. Betul. Mereka menunggu dan ini dia. Ketika mereka dapat, mereka langsung memberikan bola-bola daerah dan mencoba untuk memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh Anjas Mirza. Oh, bahaya kali ini pemirsa. Hati-hati tentunya. Itu dia yang harus diperhatikan. Ini dia yang harus bisa dijaga oleh para pemain dari Indonesia. Bima Sakti melihat ada satu on target yang didapatkan oleh Malaysia. Iya, harus konsentrasi penuh para pemain kita khusus di lini pertahanan. Baru laga berlangsung 6 menit, jangan sampai ada slip. Semangat terus dijaga. Kembali bagaimana warning, alarm yang ditujukan ke pertahanan kita. Ada momen di mana pemain Malaysia bisa dalam situasi yang bebas tadi, Rendra. Betul, itu yang harus dijaga dan harus dieliminir. Tidak boleh terjadi pemirsa. Bola daerah kepada Habil Asyura. Arkan Kakak, kembali kepada Nabil pemirsa, Nabil Asyura. Sayang sekali Nabil Asyura tadi mencoba untuk mengambil bola. Tapi kali ini kita lihat bola daerah dan kembali bisa dikuasai oleh Nabil lagi, Nabil Asyura. Oh, datang bantuan yang dilakukan tadi oleh Zainur Hakim. Sementara kita lihat pressing baik sekali dan ini dia menjadi sebuah counter yang didapatkan Vigo Dennis. Kembali, oh baik sekali Kaviatur Rizky. Sayang sekali kembali pemirsa, 2 peluang yang didapatkan Rizky Afrizal. Ke tengah kali ini dan Kaviatur. Oh, bukan Kaviatur ternyata pemirsa. Muncul dari belakang, kita lihat tadi bagaimana tendangan dilakukan oleh Zidane. Iya, kesempatan yang sangat baik. Kombinasi play yang begitu menawan diperlihatkan oleh para pemain kita ya. Di sini kita saksikan Rendra ya, Kaviatur walaupun bukan dengan kaki terkuatnya tapi dia masih mampu merepotkan pertahanan. Hampir saja ini Habil ataupun juga Rosid ya. Sayang sekali rebound yang terlalu keras tadi eksekusi yang dilakukan oleh pemain kita dari lini pertahanan yang datang muncul. Zidane tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Kembali ke belakang pemirsa, sebuah start yang sangat baik tapi didapatkan. Doa dan dukungan harus terus diberikan pemirsa untuk adik-adik kita di laga malam hari ini. Laga penuh gengsi, laga yang juga akan memastikan Indonesia untuk bisa tampil di AFC Under-17 Asian Cup. Kembali bola dikuasai oleh Rizar Subagja. Kembalikan lagi bola ke belakang kepada Andrika. Langsung saja umpan ke depan pemirsa mencari posisi dari Arkan Kakak. Terjadi duel di lini tengah. Diambil kembali bola, Vigo Dennis kembalikan kepada Habil. Habil melakukan overlap, mencari di mana Rizky Afrizal, tapi kembali Rizky kembali bebas di sebelah kiri. Rizky masuk ke tengah. Rizky kita lihat pemirsa, langsung saya ke kanan kepada Rizar Subagja mengambil ancang-ancang sebuah crossing, tapi ternyata dia melakukan delay position terlebih dahulu. Kembali kepada gerakan dari Zidane Rashid. Umpan saya kepada Vigo Dennis. Baik sekali kita lihat Vigo Dennis merubah arah kali ini kepada Habil. Habil sebuah kontrol. Masih Habil kali ini. Oh baik sebuah gocekan Habil. Belum keluar lapangan. Dan ada 2 pemain. Oh baik sekali. Masih ada kali ini Kaviatur. Rizky Afrizal. Kali sebuah peluang pemirsa.
bisa didapatkan oleh Indonesia dalam gempuran demi gempurannya di laga malam hari ini. Sangat menarik ya. Kita lihat bagaimana ketenangan dari Caviatur, kemudian juga Zidane yang mampu mengecoh dan syuting masih menyamping. Tapi ini adalah alarm yang sangat positif dinyalakan oleh para pemain kita ke pertahanan dari Malaysia. Inilah yang sering dilakukan ataupun harus diperbanyak ya. Tadi Rizky Afrizal maksudnya tadi yang melakukan syuting dari sektor kiri. Ya, sudah beberapa peluang didapatkan oleh Indonesia dan memang para pemain dari Malaysia mencoba lebih bertahan, mencoba untuk lebih menunggu serangan-serangan dari Indonesia. Bercoba berkali-kali Rizky tadi ya, menerobos dari sektor sebelah kanan pertahanan Malaysia. Iya, memang kelihatan sekali ya bagaimana kecenderungan kita dalam bermain lebih ke sisi kiri ya, ataupun sisi kanan pertahanan dari Malaysia. Oh, sayang sekali. Ini hati-hati. bahaya, kita lihat pemirsa. Bahaya yang didapatkan. Tapi itulah gunanya seorang gelandang bertahan seperti Zidane ya. Dia membackup ketika seorang fullback ketinggalan. Maka tugas dari gelandang bertahan untuk melakukan backup. Ya, tepat sekali ya. Memang peran yang cukup sentral, peran yang cukup signifikan dimainkan oleh Zidane dan juga Figo ya. Sebagai double decker saat mereka kehilangan bola. Ya, bola masih dikuasai kembali kali ini. Kita lihat para pemain dari Malaysia tadi melalui Afiq. Dan saat ini serangan dari sektor sebelah kiri. Ya, bola dibuang saja. Iskandar tadi mencoba untuk melakukan sebuah penetrasi. Dan ini dia, Rizky Afrizal, pemain yang selalu memberikan ancaman demi ancamannya di sektor flank kanan dari Malaysia. Dan menarik karena kolaborasinya dengan Habil ini cukup sangat padu ya Rendra ya. Saling berganti mengisi dan memberikan ancaman. Kemudian langsung bola-bola crossing dari flank ditujukan kepada Arkan Kakak. Kita akan menunggu saja Rendra bagaimana kesempatan terbaik yang nanti mungkin kembali kita miliki untuk bisa dimaksimalkan. Ya, lebar ke dalam kali ini kembali didapatkan Bima Sakti. Kita lihat pemirsa cukup lama yang menjadi asisten dari Luis Milla. Dari mulai SEA Games hingga Asian Games tahun 2017 hingga 2018. Dan ini merupakan periode keduanya yang menangani timnas U16 atau timnas U17. Sebelumnya pada tahun 2020 juga dia sebetulnya berhasil membawa tim ini lolos ke putaran final. Kemudian di cancel karena pandemi ya Rendra. Betul sekali. Bola masih dikuasai kembali. Zidane kali ini. Zidane kita lihat pemirsa. Baik sekali sebuah umpan yang kembali Zidane masuk dan biar kotak penalti. Sebuah tendang dilepaskan tadi oleh Zidane. Sapu bersih saja dilakukan oleh para pemain dari Malaysia. Kita lihat bahaya, hati-hati. Datang kembali kita lihat bagaimana kerja yang dilakukan oleh Figo Dennis yang membackup ya. Ini sebuah permainan pergantian ya. Ketika Zidane naik ke depan, maka Figo Dennis akan membackup. Ya, memang sistem of play yang diterapkan oleh Coach Bima ya dalam pembagian tugas sangat clear sekali. Zidane dan juga Figo bergantian mengisi kedalaman sementara Caviatur diberikan sedikit kebebasan lebih advance ke depan untuk menyuplai bola pada lini serang kita. Ya, Caviatur Rizky berikan bola kembali kali kepada Habil. Habil kita lihat pemirsa mencoba untuk mencari rekan-rekannya dalam posisi yang sangat kosong. Coba diberikan tadi, masih terjadi kita lihat sekitar 6 pemain dari Malaysia berada di jantung pertahanan dan ini memang harus bisa dibongkar oleh Indonesia tentunya. Masih Rizky Afrizal. Umpan kepada Caviatur Rizky yang melebar di sektor sebelah kiri. Rizky Afrizal. Baik sekali. Arkan Kakak tadi mencoba melakukan back heel. Ya, sayang sekali tidak ada pemain lain yang coba membackup Arkan di kotak penalti. Tadi sepertinya ada gerakan dummy dari Arkan ya. Namun tidak ada pemain ataupun rekannya yang muncul untuk memanfaatkan situasi tersebut. Ayo, masih banyak kesempatan. Betul sekali. Dan inilah dia pemirsa. Timnas Indonesia atau juga Indonesia Under 17 yang saat ini membutuhkan hasil seri sekali lagi untuk bisa menjadi juara grup. Dengan hasil seri sudah tidak bisa dikejar lagi termasuk oleh Malaysia. Tapi kemenangan tentunya menjadi prestise yang akan coba diberikan oleh adik-adik kita di malam hari ini. Iya, setuju sekali Rendra ya. Kemenangan menjadi target yang mutlak yang harus bisa kita kejar untuk mengamankan ataupun memastikan kita menjadi juara grup sekaligus memberikan kepercayaan diri bagi para pemain kita menuju ke putaran final nanti pada tahun 2023 Rendra. Dan sekarang bola masih dikuasai kembali. Kita lihat Danis alias Afiq kali ini pemirsa. Masih Afiq diganggu dia tadi oleh Arkan Kakak. Kembalikan lagi bola. Serangan dari Danis. Danis kali ini pemirsa. Ada dua Danis memang sini. Ada Faris Danis dan juga ada Danis Darus. Yang memang bermain tentunya di laga ini.
Kita lihat masih sebuah serangan yang coba dilakukan. Oh, kita lihat masih baik sekali gerakan dari Habil. Ya. Sekarang ada Vigo Dennis. Vigo Dennis mencoba mencarikan rekan yang kosong. Dia coba sabar saja. Femas Crespo kali ini menguasai bola, pemirsa. Masih Femas. Femas langsung saja mencoba mencari Habil di sebelah kiri. Dan sekarang bola dikuasai oleh Rizky Afrizal. Rizky Afrizal! Masih bisa diblok. Dan masih ada Habil kali ini. Sebuah kontrol bola dari Habil. Oh, sayang sekali. Tidak naik tadi. Sebuah crossing dari Habil. Ya, sangat baik ya. Build up serangan yang diperlihatkan oleh para pemain kita, Rendra. Mereka sangat percaya diri mengontrol bola dengan tanpa rasa takut. Mampu bermain kombinasi dari ruang-ruang sempit dan menciptakan ruang untuk melakukan syuting. Ya, sebuah hal yang positif yang dilakukan oleh para pemain Indonesia ini cukup fluen ya, alias cukup cair untuk mengalirkan bola ke kiri dan ke kanan. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi indikasi yang positif ya, Rendra, ya. Arkan Kaka, Nabil, dan juga ada Sultan Zaki dalam kotak penalti. Sekarang kita lihat, tidak offside. Tidak offside. Oh, ternyata sudah berada posisi offside. Ini dia kita lihat pemirsa, di mana Zidane Rashid telah berada dalam posisi offside. Jadi memang pemirsa, timnas atau juga Indonesia Under-17 ini memang cukup menarik karena memang anak-anak ini semuanya adalah anak-anak yang berasal di era tahun 2000-an. Maka nama-nama pemainnya pun adalah sesuai dengan nama-nama pemain yang memang sangat terkenal di saat itu. Ada Vigo, ada Kaka, ada Crespo. Jadi memang ini menandakan bahwa mereka memang lahir di saat bintang-bintang itu sedang bersinar ya. Sedang bersinar. Bahkan Vigo Dennis ini sebetulnya perpaduan dari dua nama ya, karena ayahnya Ananto itu mengidolakan Dennis Bergkamp dan Luis Figo, Rendra. Betul. Luar biasa. Lempar ke dalam kali ini, kita lihat Rizar Subagja memberikan umpan kembali pemirsa. Maksudnya tadi bola daerah yang dikirimkan untuk permainan dari Zidane Rashid. Lempar ke dalam kembali kali ini, Zidane kuasai bola. Rizar Subagja, sebuah umpan maksudnya ke dalam. Tapi masih bisa diamankan oleh para pemain dari Malaysia. Bahaya kali ini, sebuah counter pemirsa. Oh, itu dia kita lihat bagaimana sebuah backup yang diberikan kembali oleh Vigo Dennis. Ya, sangat menarik ya melihat bagaimana peran dan kinerja dari Vigo Dennis ya. Begitu disiplin sekali dalam menjaga kedalaman dan menjadi filter pertama yang sangat ampuh, membuat Malaysia sulit sekali untuk mengembangkan permainan. Ya, sejauh ini dua gelandang bertahan Indonesia tampil sangat baik ya untuk membackup posisi. Dan sekarang ada gerakan dari Arkan Kaka memberikan bola kembali pemirsa. Datang bantuan dari Habil kali ini mencoba mencari rekannya. Oh, baik sekali umpan kali kita dalam kotak penalti, dua pemain pemirsa. Dan sayang sekali sundulan kepala tadi dilakukan oleh Arkan Kaka. Iya, berkali-kali ya bola crossing, bola diagonal yang dilepaskan oleh para pemain kita dari sektor flank ya, khususnya dari kiri ya. Selalu mengancam, Rendra. Tidak terlalu istimewa sebenarnya pertahanan mereka. Tinggal kita menunggu momentum terbaik. Jadi memang bisa kita perhatikan pemirsa bahwa Indonesia bermain dengan sangat baik untuk melakukan crossing karena kita punya dua crosser handal yang memang paling banyak melakukan crossing sepanjang qualifiers ini, yaitu Habil sebelah kiri dan juga Rizar Subagja di sebelah kanan. Betul sekali. Bahkan Habil kemarin mencetak gol spektakuler ya ke gawang dari Palestina lewat bola lambung ya, yang sangat apik ketika itu. Ya, coba menarik para pemain dari Malaysia bermain di daerahnya sendiri kali ini. Kerjasama dari Yusuf tadi alias Aiman kali ini dorong saja bola ke depan. Sebuah serangan kali ini melihat bahaya, kita lihat sebuah terupas kali ini dari sebelah kiri. Hati-hati Indonesia, hati-hati. Tukar dipercaya pemirsa. Inilah yang memang terjadi di mana sebuah counter dari Malaysia, sebuah serangan dari sektor sebelah kiri membuat Malaysia sekarang memimpin dengan skor 0-1. Tapi Indonesia tidak boleh patah semangat. Doa dan dukungan Anda pun juga tidak boleh berhenti. Tertinggal memang saat ini, tapi pertandingan masih belum usai. Ya, inilah yang dikhawatirkan ya. Kita lihat bagaimana serangan kilat dari sektor sebelah kanan, di mana Habil agak tertinggal ya, sehingga terjadi bola crossing, bola cutback ke sisi tiang jauh yang gagal untuk diamankan oleh Andrika, dan akhirnya kita lihat pemain nomor punggung 17 dengan begitu gampang menceploskan bola. Yang tentu ini jangan sampai membuat kita menjadi kemudian lupa ataupun juga drop ya. Sebaliknya kita harus kembali bangkit, tetap menjaga ritme, tidak kalah mental ataupun juga menyerah karena laga masih sangat jauh. Iya, kita lihat bagaimana gol yang dicetak tadi oleh Zainur Hakim. Tapi pertandingan belum selesai, pertandingan masih panjang tentunya. Dan ini adalah hal yang mungkin
didapatkan oleh Indonesia ya, di mana kita tertinggal, dan ini adalah menjadi sebuah hal yang harus ditaklukkan, bahwa ketinggalan bukan berarti selesai, tertinggal bukan berarti menyerah. Ini saatnya untuk kita buktikan bahwa pada saatnya Indonesia juga bisa kembali bangkit tentunya pemirsa. Serangan kembali coba dilakukan, ya jelas ada tarikan dengan jersey tadi kepada Arkan Kakak. Tetap harus semangat, jangan kendur, tetap tampil sebagaimana kita bermain dengan inisiatif serangan, build up play, kombinasi serangan, dan juga bola-bola crossing. Ya, tenang bebas sekali nih. Coba dilakukan pemirsa oleh Vigo Dennis. Yang paling terpenting sekarang adalah bermain tenang. Ya, betul. Tetap bermain dengan game plan yang terjadi. Dan juga memanfaatkan setiap peluang dan cari satu-satu terlebih dahulu. Betul, setuju Rendra. Itu yang kata kunci ya, manfaatkan peluang ya. Ya, umpan kali ini pemirsa. Bisa kembali ditahan. Kita lihat pemirsa. Ini boleh dikatakan bagaimana jiwa patriotisme kita sebagai rakyat Indonesia, pencinta sepak bola. Doa dan dukungan harus terus diberikan. Bukan saja di saat-saat senang, tapi juga di masa-masa sulit seperti ini. Betul sekali ya. Tetap kita harus support dan berikan dukungan dan juga doa pastinya. Karena pertandingan masih sangat panjang dan kita masih menguasai laga ini. Tinggal kita mencari peluang dan memanfaatkan setiap kesempatan menjadi gol tentunya. Wow, famous kehilangan bola pemirsa. Masih famous kali ini. Famous lagi. Oh, bahaya kita lihat pemirsa. Sebuah counter yang didapatkan. Hati-hati. Jangan kita lihat pemirsa. Hati-hati. Oh, Sukardi percaya kembali. Sebuah kesalahan membuat Indonesia tertinggal 0-2. Ayo Indonesia. Ayo Indonesia. Jangan patah semangat. Tertinggal 0-2 saat ini Indonesia. Gol terjadi pemirsa, di mana dicetak kali ini oleh pemain dari Malaysia, Wafi. Iya, inilah yang dikhawatirkan ya. Kesalahan kita untuk bisa meredam, menjaga, memfilter lapangan tengah, gagal, maka langsung lawan berhadapan dengan pemain belakang kita. Kita lihat, memang tendangan yang sangat keras dan deras. Sulit sekali untuk bisa dihadang oleh Andrika dari Wafi ya, pemain yang paling diwaspadai, dan dia berhasil mengecoh dan juga merobek gawang kita. Namun kembali lagi kita harus tetap optimis bahwa pemain kita, adik-adik kita, anak-anak kita bisa bangkit dalam situasi tertinggal saat ini. Inilah sebenarnya ujian mental yang sesungguhnya ya, yang dihadapi oleh anak-anak, dan mereka sangat bisa belajar di sini bagaimana untuk mengatasi situasi drop. Iya, tidak boleh patah semangat. Terus doa dan dukungan pemirsa. Indonesia tertinggal saat ini, tetapi kita juga harus terus yakin, kita juga harus terus memberikan dukungan kepada adik kita tentunya di laga malam hari ini. Masih kita lihat Kaviatur Rizky yang kali ini menguasai bola. Ya, hitung-hitungannya adalah saat ini Malaysia memimpin, dan memang Malaysia butuh kemenangan ya. Tidak ada kata lain. Malaysia harus butuh kemenangan apabila mereka ingin lolos, dan Indonesia cukup seri. Tapi tidak perlu untuk, boleh dikatakan, mengambil amannya saja, bahwa yang jelas sekarang Indonesia harus tampil maksimal terlebih dahulu. Kita lihat pemirsa, ini dia sebuah peluang yang didapatkan. Ya, sayang sekali tadi umpan yang diberikan kepada Arkan Kakak masih berhasil gagal. Kita lihat pemirsa, ditahan saja oleh kiper dari Malaysia, Faris. Dan sekarang Faris masih menguasai bola. Kita lihat 21 menit sudah berjalan pertandingan. Betul, terlihat sangat cepat, sangat mudah sekali ya. Gawang kita dibobol tadi Rendra, 2 gol yang dimana kita tidak prediksi. Dan cepat sekali ya terjadinya. Dan itu karena kesalahan sedikit ya di lini tengah. Ya, dan kali ini bola masih dikuasai kembali. Kita lihat pemirsa, di mana Sultan Zaki. Hati-hati, kita lihat sebuah gerakan dilakukan oleh Anjas Mirza. Anjas kali ini masih Anjas menguasai bola. Anjas kita lihat mencoba untuk melewati 2 pemain. Masih kita lihat para pemain dari Malaysia melakukan serangan. Bisa dipotong kali ini. Oh, baik sekali, kita lihat sebuah counter yang dilakukan kali ini. Masih cepat sekali dilakukan. Pindahkan bola pemirsa. Buru-buru tadi Nabil mencari di mana posisi dari Arkan Kakak. Betul sekali ya, harus sabar dan harus cepat ya dalam transisi ya. Dan bola masih diambil saja kali ini oleh Danis. Danis kita lihat pemirsa memberikan umpan kembali kepada Afik. Afik langsung saya ke depan. Diambil kembali bola oleh Rizar Subagja. Game plan tidak boleh hilang. Game plan harus tetap seperti awal. Jangan sampai karena satu tertinggal membuat para pemain Indonesia kehilangan permainan ciri khasnya, dan juga yang sudah mungkin adalah direncanakan oleh pelatih Bima Sakti. Iya, memang di laga yang sangat ketat, yang boleh dibilang selevel seperti ini Rendra, kadang-kadang skor ataupun juga hasil itu tentukan oleh hal-hal kecil ya, hal-hal detail. Di mana kita selip tadi ada 2 momen, kita gagal untuk memberikan keamanan di pertahanan, dan mereka Malaysia bisa mampu mengkonversinya menjadi gol.
Namun demikian kita masih punya kesempatan tentunya untuk terus. Kita membutuhkan satu gol saja. Satu gol terlebih dahulu saja memang dibutuhkan oleh Indonesia, pemirsa. Dan kali ini serangan kembali dilakukan. Kita lihat bagaimana Habil mencoba untuk menahan bahaya kembali. Kita lihat pemirsa, dua pemain masih bisa diambil oleh Habil. Habil kita, bahaya kembali terjadi di daerah sendiri. Hati-hati, hati-hati. Sukar dipercaya pembasi kembali pemirsa. Apa yang terjadi dengan Indonesia, di mana kita lihat saat ini sebuah kesalahan kembali terjadi dan Indonesia tertinggal dengan skor 0-3. Iya, kesalahan kontrol dari Habil. Sebelumnya kesalahan kontrol dari Femas. Dua-duanya langsung dihukum dengan tendangan yang sangat keras di dalam kotak penalti. Sayang sekali, betul-betul situasi yang sangat tidak mudah. Kita lihat bagaimana Habil berusaha untuk memainkan bola di ujung titik ataupun di garis penalti dan terjadi kesalahan di sini dan akhirnya dalam sudut yang sempit Malaysia bisa menggandakan keunggulan menjadi 3-0. Ya, Anjas Mirza balik mencetak gol pemirsa dari sudut yang hampir mirip dengan gol kedua dari Malaysia. 0-3 saat ini Indonesia tertinggal, tetapi belum selesai pertandingan, belum selesai. Hati-hati pelatih, hati-hati. Bisa dilihat bagaimana licinnya ya kondisi yang ada di technical area dan saat ini 0-3 Indonesia tertinggal. Ayo Indonesia, jangan patah semangat. 24 menit Rendra, kita sudah tertinggal 0-3, situasi yang tentu tidak nyaman ya bagi para pemain dan juga tim pelatih dituntut bekerja keras bagaimana mengembalikan mental para pemain untuk bisa tetap on ground ya, tetap fokus. Dan sekarang bola kembali kepada Arkan Kakak. Masih Arkan Kakak pemirsa menguasai bola. Arkan Kakak ke belakang kali ini. Habil mencoba untuk melakukan sebuah crossing, pindahkan bola kepada Figo. Figo Dennis. Dan kali ini kita lihat pemirsa masih bisa ditahan. Sebuah shooting yang sangat baik dan dilakukan tadi oleh Figo Dennis dari luar kotak penalti. Iya, percobaan yang cukup baik dari Figo Dennis inilah yang harusnya diperbanyak ya ketika kita buntu untuk bisa mencetak skor di dalam kotak, maka percobaan dari luar kotak penalti harus sering dilakukan. Berharap ada bola rebound tadi, Kakak terlambat ya untuk menjemput bola rebound tadi. Dan sekarang bola daerah kembali. Femas kali ini menguasai bola pemirsa. Hati-hati Femas. Dua kali kita lihat Femas. Bahaya kembali terjadi. Wah, beruntung kita lihat recovery dilakukan oleh Femas tadi. Hampir saja bola diambil tadi oleh Iskandar. Iya, ayo Femas. Ya, kita lihat Sultan Zaki mencoba untuk memberikan ketenangan dan juga memompa semangat dari Femas. Betul sekali ya. Memang tidak mudah ya. Kita lihat Femas masih terbawa kesalahan yang dia lakukan sebelumnya, tapi kita lihat tekannya juga. Coba ya Zaki sebagai kapten ke-11 memberikan semangat pada Femas. Memang ini posisi yang boleh dibilang pertama kali dimainkan di laga kompetitifnya bagi Femas sebagai center back ya Rendra. Memang sebelumnya pernah dicoba dalam laga uji coba, tapi ini berbeda sekali memang. Dan kita Femas memang asli seorang gelandang bertahan ya. Di laga ini memang dia menggantikan posisi dari Iqbal sebagai seorang center back, dan Sultan Zaki yang biasa menjadi tukang potong saat ini menjadi pemimpin. Kembali berhasil melakukan clearance kali ini pemirsa. Sebuah serangan kembali coba dilakukan. Rizky Afrizal kali ini menguasai bola. Masih Rizky Afrizal. Dan bola kembali masih dikuasai kita lihat oleh para pemain dari Malaysia. Ya, mencoba menekan melalui gerakan yang dimiliki oleh Jainur Hakim. Ke belakang saja bola pemirsa. Mencoba menekan kali ini para pemain dari Indonesia. Pindahkan bola ke belakang kepada kiper Faris. Masih Faris kali ini menguasai bola. Umpan saja. Mendorong bola kembali kali ini kepada Adib. Ya, Adib kita lihat pemirsa. Berikan kepada Danis. Danis langsung saya ke sektor sebelah kiri. Kali ini Anjas Mirza yang menguasai bola. Serangan kembali coba dilakukan oleh Iskandar. Ngasih Iskandar kali ini melakukan sebuah kontrol bola. Iskandar. Sebuah crossing kali ini dilakukan. Hati-hati! Apa yang terjadi? Kita lihat pemirsa. Sebuah kesalahan kembali terjadi di lini pertahanan dari Indonesia. Dan Indonesia tertinggal 0-4 di laga malam hari ini. Iya, sulit dipercaya ya bagaimana begitu cepat sekali kita kehilangan momen ataupun kehilangan keseimbangan di pertahanan. Bola crossing dari jarak yang cukup jauh, kita lihat ada 4 pemain sebenarnya di lini pertahanan kita untuk menjaga kedalaman, tapi ada kelengahan di sana. Habil tidak menutup, ada pemain Malaysia yang masuk menusuk dari sisi blind side, kita lihat, dan sulit sekali memang jarak yang sangat dekat. Betul-betul situasi yang tidak diharapkan, situasi yang tidak diduga terjadi. 0-4 dengan waktu masih 27 menit. Ya, gol cepat demi gol terjadi tentunya. Indonesia tertinggal kali ini dari Malaysia. Dan kita lihat pemirsa, memang saat ini Indonesia, para pemain dari Indonesia masih terlihat ya belum bisa melupakan dengan gol yang terjadi tadi. Dan sekarang mereka
benar-benar harus bangkit UK. Mereka harus bisa melupakan apa yang terjadi. Dan sekarang udah tidak ada pilihan lain. Kecuali bermain habis-habisan dan mencoba untuk mencetak gol. Dan serangan kembali Arkan Kaka. Kali ini mencoba untuk melewati beberapa pemain dari Malaysia. Pindahkan kembali bola ke belakang. Dan saat ini kita lihat pemirsa, bola masih dikuasai kembali. Terangan dari Rizar Subagja. Mencoba berikan kepada Zidan Roshid. Umpan saja kali ini. Serangan yang coba dimainkan oleh Sultan Zaki. Bola daerah kepada Nabil Ashura. Nabil, oh sayang sekali gagal tadi Nabil. Dan serangan kembali dilakukan. Dan kali ini kita lihat bola kembali berhasil diambil oleh pemain dari Malaysia. Serangan kembali dilakukan melalui Zainur Hakim. Zainur Hakim, oh masih Zainur Hakim. Dan kita lihat ada kepanikan terjadi di lini pertahanan dari Indonesia. Tampak sekali di lini pertahanan kita kehilangan percayaan diri ya. Mereka kehilangan keseimbangan. Mental mereka sepertinya agak sedikit terganggu ya dengan gol-gol cepat yang diletakkan oleh para pemain Malaysia. Tapi tetap kita harus tetap berikan dukungan terbaik, doa terbaik bagi para pemain kita. Ini benar-benar pelajaran penting Rendra bagi kita ya, bagi timnas U16 ini menatap ke depan bahwa kesalahan-kesalahan kecil itu bisa menjadi hukuman. Ya, dan kali ini menjadi sebuah sepak pojok. Kita lihat pemirsa yang didapatkan oleh Malaysia dari sektor sebelah kiri. Tendangan dari Zainur Hakim. Bersiap-siap kita lihat pemirsa, Zainur Hakim tendang, meleset kali ini. Tapi masih bisa diamankan dan diambil oleh para pemain dari Malaysia. Coba direbut kali ini oleh Zidan Roshid. Hati-hati kita lihat pemirsa. Ya, sebuah goal kick saja. 29 menit UK. Betul. 29 menit Indonesia tertinggal. Dan ini untuk pertama kalinya Indonesia tertinggal dengan jumlah gol yang begitu banyak. Betul. Pertama kalinya tertinggal di kualifikasi ini Rendra. Dan juga pertama kalinya dengan ketinggalan 0-4 sekaligus. Tentu ini sama sekali tidak terpikir dan tidak terbayangkan. Ya, serangan kembali kali ini. Coba dilakukan pemirsa. Ada gerakan dari Arkan Kaka yang mencoba untuk melakukan serangan. Dan kita lihat masih pindahkan lagi bola ke belakang. Mencoba kali ini menekan. Apa yang coba dilakukan oleh Nabil Ashura. Hati-hati, jangan emosi Nabil. Oh, sayang sekali. Nabil tampaknya melakukan pelanggaran. Dan juga UK. Memang di kondisi cuaca yang saat ini memang juga tentunya sering ya kita untuk mengalami yang namanya masuk angin. Dan ada TJ masuk angin. Ini adalah madu khusus untuk masuk angin. Iya, betul sekali ya. Ini juga momen di mana waktunya ya untuk bisa mengatasi rasa capek dan pegal. Hot cream waktunya ini Reno. Dan sementara Reno langsung ada pergantian pemain dilakukan oleh... Betul, dua pergantian kita lihat pemirsa. Kalau melihat di sini di mana ada Andre Pangestu. Ya, memang di sini bukan malam yang indah ya bagi Femas ya. Memang ini menjadi hari yang berat juga bagi Femas. Dan juga Zidan ditarik keluar. Dan kali ini masuk, ini adalah Hanif ya. Pemain yang juga memang tampil dalam beberapa pertandingan sebelumnya bagi Indonesia. Betul sekali. Memang tidak mudah bagi Femas, seorang pemain gelandang bertahan yang memang harus bermain sebagai seorang center back di laga malam hari ini. Iya, jangan berkecil hati Femas ya. Tetap besar dan tetap semangat ya. Karena ini pelajaran bagi dia. Dan kita menunggu dengan dua pergantian ini Rendra, apakah akan bisa mengubah konstelasi jalannya permainan? Ya, sekarang seperti yang kita bilang, satu gol terlebih dahulu. Setelah satu gol kita akan mencoba untuk membuka keran-keran berikutnya. Dan Indonesia kita lihat pemirsa saat ini mencoba terus untuk melakukan pressing di atas. Sebuah cara yang memang untuk bisa menekan para pemain dari Malaysia. Oh, ini dia kita lihat Arkan Kaka. Oh, keras sekali kita lihat bagaimana tadi para pemain dari Malaysia menutup. Dan sekarang ada Habil mengontrol bola. Tenang sekali Habil. Pindahkan lagi bola ke belakang pemirsa. Hanif kali ini kepada Vigo Dennis. Masih Vigo Dennis. Umpan saja ke sektor sebelah kiri, cukup kosong posisi dari Habil. Pindahkan lagi bola ke belakang. Sabar saja. Jangan terburu-buru para pemain dari Indonesia. Tetap bermain dengan pola yang ada. Karena apabila terburu-buru juga akan mudah ya bagi para pemain dari Malaysia untuk memotong. Karena kita lihat menumpuk sekarang mereka UK. 8-9 pemain dari Malaysia di daerahnya sendiri. Ini dia Rendra lagi ya, kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Mereka memang Malaysia khususnya memainkan low block ya, pertahanan rendah Rendra ya. Ya, ini dia kita lihat mereka bermain dengan sangat, boleh dikatakan mereka tahan bola, begitu mereka dapat mereka kasih ke sayap-sayap mereka ya. Setelah itu mereka akan berikan lagi bola ke tengah. Itulah mungkin permainan yang mereka yang coba dilakukan. Tapi mereka mengendalikannya dengan passing-passing yang akurat. Betul sekali ya. Dan bola-bola terobosan di mana kita selalu tertinggal ya itu Rendra ya. Mereka bermain memang agak sedikit tertutup, menunggu semua di pertahanan. Kemudian saat mereka mampu melakukan intercept, mereka cepat mengalirkan bola ke depan. Lewat nomor punggung 17 dan juga lewat nomor punggung 7 ya di sebelah. Zainur Hakim dan juga Wafi ya. Dan sekarang umpan kembali ke tengah pemirsa. Coba diambil saja kali ini.
Oh, kita lihat bagaimana permainan yang dilakukan oleh Nabil Asyura. Baik sekali Nabil. Dua pemain dilewati oleh Nabil. Nabil berikan bola dan ini dia punya sebuah peluang. Sayang sekali Rizky Afrizal. Tapi ada Habil kembali melakukan backup. Habil kali ini mengontrol bola dari sektor sebelah kiri. Habil mengambil ancang-ancang pemirsa. Umpan saja kali ini. Kita lihat sebuah umpan ke dalam kotak penalti dan sayang sekali sudah berada dalam posisi offside. Ya. Sayang sekali kesempatan untuk kita kembali membangun serangan, memulai harapan ya, tapi juga masih kembali gagal. Namun demikian, kita berharap untuk para pemain tidak kehilangan asanya untuk terus mencoba dan tidak berhenti. Dan sekarang kita saksikan pemirsa, ya ini dia para pemain dari Malaysia juga sudah mulai melakukan kesalahan-kesalahan sendiri UK. Ini saatnya bangkit. Betul. Ini saatnya para pemain Indonesia bangkit. 0-4 memang berat, tapi ini bukan mustahil. Betul. Dan ini bukan akhir dari segalanya, Rendra ya. Kita masih punya kesempatan. Umpan kembali kali ini. Coba mencari kembali kepada Rizal Subagja. Oh, baik sekali kita lihat pemirsa. Umpan kali kepada Nabil. Dan kita lihat Nabil mencoba mengejar bola. Ya, umpan ke tengah dikontrol saja oleh Hanif. Oh, pelanggaran. Ya, pelanggaran kita lihat pemirsa dilakukan tadi oleh para pemain dari Malaysia. Tanpa kita lihat ada Afik yang melakukan pelanggaran. Ya, kita harapkan ya kehadiran Hanif kali ini bisa sedikit mengubah dimensi ataupun juga stabilitas di lapangan tengah, Rendra ya. Dari beberapa momen tadi kita sering sekali slip. Dan sekarang menjadi sebuah tendangan bebas. Ayo Indonesia, ayo pemirsa, jangan pernah berhenti untuk memberikan doanya. Ini adalah masa-masa sulit, masa-masa yang harus malah kita bersatu untuk memberikan doa kepada adik-adik kita. Tendangan dari Kafiatur Rizky. Rizky mau ambil ancang-ancang kali ini pemirsa. Bersiap-siap Rizky. Umpan yang sangat baik dari Rizky. Dan ini dia sebuah peluang didapatkan oleh Indonesia. Kembali masih bisa ditahan tadi oleh kiper Faris. Dan sekarang umpan saja. Kita lihat bagaimana peran yang dimainkan oleh Andre Pangestu. Iya, ini juga kesempatannya bagi Andre ya untuk menunjukkan kepada tim pelatih. Dengan masuknya dia bisa membantu ya, merecover kekurangan di lini pertahanan, khususnya di sektor center back ya. Lebar ke dalam kali ini pemirsa. Umpan yang coba diberikan. Kita lihat bagaimana para pemain Malaysia bermain dengan bola-bola pendek saja. Pendek merapat, kita lihat coba diamin. Dia lakukan. Kembalikan lagi bola Sultan Zaki. Kita saksikan pemirsa. Menguasai bola. Mencoba terus menekan kali ini. Bergeser saja bola ke sektor sebelah kiri. Oh, langsung saja kembali bola daerah. Kita lihat, disundul saja kembali bola. Ada Habil, dia menguasai bola. Umpan lagi kepada Hanif. Hanif kembali. Ya, hadir Hanif memang sedikit memberikan ketenangan yang di tengah bagi Indonesia. Dan sekarang kita lihat, kembali kepada Hanif. Masih Hanif. Hanif lagi pemirsa. Coba dia berikan bola kembali ke belakang. Sultan Zaki. Masih Sultan Zaki yang menguasai bola. Langsung saja. Oh, sayang sekali. Bola diarahkan tadi ke depan. Terlalu jauh sehingga tidak berhasil dikejar oleh para pemain dari Indonesia. Iya, jangan terlalu terburu-buru. Harus terkontrol, harus sabar. Jangan ingin segera mengejar gol ya, tapi tetap mainkan dengan skema yang ada. Bersabar. Karena kalau terburu-buru juga banyak umpan-umpan yang tidak akurat. Ya. Kita harus ingat, Indonesia pernah mencetak 7 gol dalam satu babak dan itu menjadi sebuah modal bagi para pemain Indonesia. Harus tetap tenang bahwa Malaysia adalah bukan tim super yang juga masih bisa untuk kita bobol lebih banyak gol ya. Dan kali ini kita lihat pemirsa, bola masih dikuasai kembali. Oh, Kafiatur Rizky. Kafiatur Rizky pindahkan kembali bola kepada Habil. Habil mencoba memberikan sebuah tendangan Habil. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti dilakukan oleh Habil. Dan juga buat pemirsa, pencinta sepak bola untuk tetap bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan sepak bola dan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Segera pindah ke siaran TV digital, karena mulai 2 November, TV analog akan dihentikan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pastikan TV Anda menerima siaran digital atau bisa menggunakan set top box. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Tendangan kembali dilepaskan pemirsa. Ya. Oh, lepas kembali kita lihat pemirsa Sultan Zaki. Dan ini dia yang harus diantisipasi. Kita lihat pemirsa Andre. Oh, bahaya. Oh, apa yang terjadi, Rendra? Kita lihat pemirsa, di mana ada sebuah pelanggaran tampaknya yang dilakukan di lini pertahanan ketika Andre memotong bola dan wasit tampaknya kita saksikan pemirsa, di mana di sini ada sebuah pelanggaran yang dilakukan sehingga Malaysia mendapatkan penalti. Dalam time lambat kita lihat di mana Andre mencoba memotong ya. Iya, memang terlalu gegabah ya saya kira ya. Putusan yang dilakukan oleh Andre terlalu cepat, dia melakukan sliding dan kepandaian saya kira ya dari pemain Malaysia untuk masuk dan akhirnya
bisa memancing Andre untuk melakukan sliding ya. Ya, kita lihat bagaimana Sultan Zaki berdoa. Ya. Dan kita juga harus berdoa. Ini belum selesai, Yuki. Semua rakyat Indonesia, semua pencinta sepak bola tentunya tidak menyangka dengan apa yang terjadi saat ini di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Tapi kita lihat, Sultan Zaki pun juga meratapi dengan apa yang terjadi saat ini. Mereka pun juga mungkin juga tidak pernah membayangkan bagaimana mereka saat itu tertinggal 0-4 dan juga terdapat penalti bagi Malaysia. Tapi kita juga tentunya harus terus bisa memberikan semangat kepada mereka dengan doa-doa yang diberikan tentunya dari seluruh penjuru Nusantara. Iya, betul Rendra ya. Apapun hasilnya nanti ya. Ini pelajaran yang sangat penting ya untuk adik-adik kita. Perjalanan mereka masih panjang dan kita masih tetap punya kesempatan untuk lolos ke putaran final Rendra ya. Sehingga mereka harus segera bangkit, harus melupakan skor ini, memulai lagi laga dari nol dan tetap percaya diri, tidak lagi menjadi semakin drop malah ya. Dibutuhkan juga nanti sentuhan dari tim pelatih pastinya Rendra di ruang ganti. Iya, sekarang kita lihat Wafi akan mengambil tendangan pemirsa dalam posisi 0-4 tertinggal Indonesia. Wafi dengan penalti didapatkan. Andrika berada di bawah misar. Ayo Andrika, tahan penalti ini. Semua pencinta sepak bola berharap Andrika bisa menahan penalti ini dan juga membalikan kepercayaan diri yang hilang dalam beberapa menit terakhir di tim Indonesia. Wafi kali ini mengambil ancang-ancang dari di posisi 2-3 langkah. Wafi, oh sayang sekali kita lihat pemirsa 0-5 saat ini di mana Indonesia tertinggal dari Malaysia di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebuah hasil, sebuah kondisi yang benar-benar tidak terduga, sebuah kondisi yang benar-benar tidak pernah dibayangkan oleh seluruh pencinta sepak bola. Betul sekali Rendra ya, ini malam yang buruk tentunya bagi para pemain kita, walaupun sebetulnya ini Andrika sudah mampu menebak ya arah datangnya bola, tapi karena begitu deras eksekusi dari Wafi, goal getter andalan dari Malaysia ini sehingga mereka bisa menambah pundi-pundi golnya menjadi 5 saat ini. Situasi yang memang sulit sekali dipercaya, tapi inilah yang kita hadapi, inilah yang terjadi ya. Kita semua harus tetap legowo, harus tetap memiliki harapan besar. Para pemain kita masih bisa bangkit dan harus segera melupakan situasi seperti ini. Pertandingan masih tersisa 5 menit lagi Rendra dari waktu normal, tapi kita harus menerima kenyataan 0-5. Sulit sekali percaya. Sulit juga kita Rendra untuk merangkai kata-kata apa yang bisa kita katakan ya. Karena siapa yang menduga, mungkin Malaysia pun juga tidak berharap dan tidak expect mereka bisa unggul jauh seperti ini. Melihat perjalanan mereka yang bahkan ketika menghadapi Guam pun mereka hanya bermain imbang 1-1, kemudian menghadapi Uni Emirat Arab mereka hanya unggul tipis 3-2. Tapi inilah sepak bola, ada momen-momen di mana kita juga harus menerima kenyataan pahit seperti ini. Ya, kita lihat pemirsa kali ini mencoba terus menekan di mana Rizard mencoba melakukan sebuah crossing dan kita lihat bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan, lempar ke dalam kembali kali ini. Coba dilakukan pemirsa oleh Rizard Subagja. Rizard Subagja kali ini mencari rekan-rekannya. Kita lihat bagaimana Rizard Subagja mencoba memberikan bola daerah kepada Vigo Dennis ataupun juga dia berikan kali ini kepada Kaviatur Rizky, Kaviatur, berikan bola cukup kosong kali ini, bosnya dimiliki oleh Hanif masuk ke daerah kotak penalti, ada sebuah peluang yang dimiliki, kita lihat pemirsa, ya terjatuh tadi Vigo Dennis, tapi bukan sebuah pelanggaran tampaknya yang terjadi, serangan balik kembali dilakukan oleh Malaysia, umpan dan bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Ya kita lihat bagaimana Kaviatur ya harus bekerja keras untuk juga menutup kebocoran-kebocoran dari sisi flank. Walaupun tugasnya lebih dekat dengan Arkan, tapi dia cukup membantu terlibat dalam permainan bertahan. Ya, pindah lagi bola. Para pemain dari Malaysia mencoba untuk bermain tempo di penghujung pertandingan babak yang pertama. Bergeser saja bola ke kanan, pemirsa kali kepada Aiman. Bergeser lagi para pemain dari Malaysia, umpan kepada Faris. Faris kali ini menguasai bola. Dia tendang saja bola ke sektor sebelah kiri. Kali ini bola dikuasai oleh Danis. Masih Danis kepada gerakan dari Zainur Hakim. Ya, Zainur Hakimi tadi, tapi bola berhasil kembali diamankan oleh Sultan Zaki. Umpan saya kepada Andrika kali ini pemirsa, kembali build up play yang dimainkan melalui Andre Pangestu. Masih Andre mencoba mencari posisi Hanif, tapi kembali dia berikan kepada Sultan Zaki kembali kali ini pemirsa, masih Sultan Zaki. Umpan saya kepada Rizard Subagja langsung mendorong bola. Dan sekarang bola dikuasai kembali. Oh, baik sekali kita lihat pemirsa. Dan bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Dia tampak agak ragu tadi ya antara Rizard tadi dengan juga
Hanif ya. Rizal Subagja, umpan ke depan. Sundulan coba Nabil Asyura. Berikan saja bola kepada Kaviatur. Jangan dilepaskan tadi oleh Rizky, tapi masih belum menemui sasaran pemirsa. Ya, sepertinya ini yang diinstruksikan ya, diperintahkan oleh Coach Bima untuk para pemainnya agar lebih banyak melakukan syuting dari luar kotak penalti. Karena memang beberapa kali bila kita selalu buntu karena permainan disiplin dari anak-anak Malaysia ini. Namun sejauh ini belum juga ada yang bisa mengoyak gawang dari Malaysia. Bermain di daerah sendiri, semakin percaya diri kita lihat para pemain dari Malaysia pemirsa, dan pressing dilakukan baik kali ini. Ada Hanif yang menguasai bola, umpan saja kepada Habil. Rizky Afrizal, masih Rizky Afrizal, kembali kepada gerakan dari Hanif umpan saja ke sektor sebelah kiri. Kita lihat bola daerah dan sliding tackle dilakukan tadi oleh Aiman, menjauhkan bola dan meninggalkan permainan. Lebar ke dalam kali ini didapatkan oleh Indonesia pemirsa. Ya, langsung saja sayang kembali. Ini adalah sesuatu hal yang memang tidak pernah terjadi di 3 pertandingan sebelumnya. Ada kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi ya. Tapi inilah dia memang pertandingan sepak bola. Inilah dia kondisi yang ada. Di mana tidak selamanya juga kondisi ideal didapatkan ya. Dan sekarang kita saksikan Hanif kali ini menguasai bola. Umpan kembali kepada Andre Pangestu. Berikan kepada Habil kali di sektor sebelah kiri. Langsung saja ke tengah kita saksikan pemirsa. Mencoba untuk menekan umpan daerah yang dikirimkan. Disundul saja bola tadi oleh Danis. Dan lagi-lagi kita lihat ya, serangan dari Malaysia, mereka langsung melakukan 1-2 kali sentuhan untuk langsung menuju ke daerah pertahanan dari Indonesia. Betul ya, mereka sepertinya sudah tahu ya bahwa kita selalu tertinggal di pertahanan. Dan mereka menyerang tidak dengan banyak orang, Rendra ya, tapi efektif ya. Ini dia, kita lihat bagaimana gerakan dilakukan oleh Iskandar. Masih Iskandar pemirsa, diambil saja oleh Rizal Subagja. Vigo Dennis memberikan umpan, serangan yang dibangun oleh Rizky. Rizky berikan saya ke sektor sebelah kiri, ada 2 pemain tapi diambil kali ini oleh Habil. Menit terakhir di waktu normal pemirsa. Ada Hanif yang menguasai bola. Masih Hanif kali ini, Hanif Ramadan. Umpan kepada Sultan Zaki, ke kanan kali kepada Rizal Subagja. Masih Rizal Subagja. Umpan kembali, coba Nabil Asyura pemirsa. Mencoba untuk melewati Danis tadi. Dan sekarang kembali bola diambil lagi. Kita lihat bagaimana gelombang serangan yang dibangun oleh para pemain Indonesia di penghujung pertandingan. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Zainur Hakimi. Ya, momen terakhir saya kira di menit terakhir dimiliki oleh Indonesia lewat situasi free kick. Semoga ini bisa lebih maksimal lagi. Kita masih ingat pada Piala Dunia 2014 ya Rendra ya. Di mana Jerman ketika itu juga melawan tuan rumah Brasil. Jerman berhasil unggul banyak sekali gol. Sampai mereka akhirnya menyudahi laga ketika itu dengan skor 7-1 ya Rendra. Iya. Tendangan kembali. Ini segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola ya. Tendangan kali ini diambil. Kita lihat pemirsa, Vigo Dennis mengambil ancang-ancang melakukan tendangan. Vigo Dennis bersiap-siap, kita lihat pemirsa. Sayang tangan dari Vigo Dennis diambil kali ini. Sayang juga gagal pemirsa. Arkan Kakak tadi. Bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Ya, sebuah serangan kali ini. Lebaran ke dalam, kita lihat pemirsa. Akan dilakukan kali ini oleh Habil. Ya, Habil bersiap-siap pemirsa melakukan lemparan ke dalam ya. Coba bergeser lagi bola ke belakang. Ya, sebuah kontrol bola dari Andre Pangestu. Kali ini berikan saya kepada Sultan Zaki. Masih Sultan Zaki. Kembalikan lagi kepada Habil. Atau juga Andre Pangestu. Detik-detik terakhir tentunya yang terjadi di babak yang pertama. Serangan kembali dilakukan. Saat ini bola berpantul ke dalam kotak penalti. Ya, mencoba bermain taktis para pemain Malaysia. Betul sekali Rendra ya. Mereka tidak ingin mengambil risiko, mereka bermain agak jauh ke dalam ya. Hanya menunggu saja, melakukan clearance, menghalau bola, tidak ingin mengambil situasi yang menyulitkan. Ya, lebar ke dalam. Kali ini coba dilakukan oleh para pemain dari Malaysia. Kita lihat bagaimana coba menekan para pemain. Berikan saja kembali kali ini. Umpan ke tengah coba diambil oleh Rizky Afrizal. Bergeser kembali bola kepada Danis. Danis kali ini menguasai bola. Umpan lagi kita lihat pemirsa. Para pemain dari Malaysia mencoba untuk bermainkan tempo dalam sisa 20 detik babak pertama. Ya, sekarang bola dikontrol saja oleh Afik. Afik mendorong bola kembali ke depan. Coba menekan, kita lihat, sayang sekali di mana bola meninggalkan lapangan permainan. Betul, kita saksikannya masih belum juga menemukan ritme yang diinginkannya para pemain kita. Memang tidak mudah untuk bisa kembali ke track sebagaimana yang direncanakan, tapi mereka harus belajar di sini bagaimana mengatasi situasi, terutama secara mental ya.
Dan akhir dari pertandingan di babak yang pertama dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Qualifiers FC Under 17 Asian Cup 2023, di mana Indonesia 0 dan juga Malaysia 5. Dalam pertandingan yang berlangsung di babak yang pertama, kita juga pastinya pemirsa akan melihat dan juga membahas tentang apa saja yang terjadi di pertandingan babak yang pertama ini untuk mencoba memprediksi tentang pertandingan babak yang kedua setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya pemirsa, sebuah hasil yang bukan diinginkan dan juga sebuah hasil yang bukan diharapkan, di mana Indonesia saat ini tertinggal 0-5 dari Malaysia dalam pertandingan terakhir yang tentunya berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebuah kesalahan memang terjadi di lini pertahanan dari Indonesia, UK, dan gol cepat demi cepat terjadi dan membuat Indonesia tertinggal 0-5. Iya, saya catat ada 3 dari 5 gol yang diciptakan oleh Malaysia itu lebih karena kekeliruan para pemain kita secara individu ya. Tapi inilah momen di mana kita harus bisa cepat bangkit, melupakan ketinggalan ini, dan inilah tim talk diperlukan ya di saat ini untuk para pemain. Ya, ini dia bagaimana gol yang terjadi yang pertama ya dari sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, dan setelah itu memang ada sebuah kesalahan yang terjadi di lini pertahanan atau juga di lini pertahanan membuat mereka mendapatkan 2 gol dari sudut yang hampir mirip ini, mirip, betul. Sangat keras, sangat deras. Nah, ini dia hampir sama dengan ini sudutnya. Juga, ini juga ada kontribusi dari kesalahan pemain kita ya. Habil terlalu lama tadi mengutik-utik bola sehingga akhirnya bisa dicuri dan dihukum langsung dengan tembakan dengan sangat keras. Ya, dan ini dia sebuah umpan di garis atau di belakang garis pertahanan yang tidak diantisipasi dan membuat Malaysia mendapatkan sebuah gol dan membuat skor menjadi 0-4, dan setelah itu mereka mendapatkan penalti ya, membuat skor menjadi 0-5 UK. Betul sekali ya, memang situasi yang betul-betul kita tidak bisa duga dan para pemain kita sepertinya hilang ya. Artinya skema ataupun juga plan yang direncanakan oleh Coach Bima tidak tampak di sini, apalagi setelah kita tertinggal 0-2 seperti mental mereka langsung drop ya. Dan ini yang membuat para pemain seperti kehilangan ritme permainan. Ya, kita juga akan kembali lagi pemirsa dan juga akan memberikan statistiknya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, kembali lagi untuk pemirsa di halftime pertandingan antara Indonesia menghadapi Malaysia dalam laga terakhir tadi di qualifiers dari FC Under 17 yang berlangsung tentunya nanti di tahun 2023. UK, kita juga bisa melihat bagaimana statistik jalannya pertandingan di babak yang pertama. Ini dia, dan UK silakan untuk menjelaskannya. Kita lihat ya, kita bukan tanpa peluang Rendra ya. Ada 4 on target yang semuanya gagal menjadi gol, sementara Malaysia 5-5-nya menjadi gol. Inilah yang membedakan begitu signifikan, dan juga dari ball position sebenarnya relatif berimbang. Ya, dan juga buat Anda pemirsa, 45 menit yang tentunya sangat menentukan akan kita saksikan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya pemirsa, kembali lagi ke Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana Indonesia saat ini tertinggal dengan skor 0-5. Dan UK, saya mengingat dengan apa yang dikatakan oleh Japsam ketika pertandingan antara Liverpool menghadapi AC Milan di final di Istanbul. Ketika itu AC Milan tertinggal 0-3 dari Liverpool. Japsam mengatakan kalau kita bisa mencetak 3 gol ke gawang lawan, maka lawan pun juga bisa mencetak 3 gol ke gawang kita. Dan itu yang kita harapkan. Semangat kepada para pemain Indonesia bahwa memang ini adalah sesuatu pekerjaan yang sangat berat. Kita harus akui itu. Tapi bukan berarti mustahil. Kalau mereka bisa mencetak 5 gol dalam 45 menit, Indonesia juga memiliki peluang yang sama untuk bisa mencetak 5 gol dalam 45 menit. Betul sekali Rendra. Tentu ini kita harapkan ya. Di menit awal babak kedua ini kita bisa mencetak gol. Dimana kali ini Nabil ya yang berusaha untuk momen sebuah tendangan dilepaskan tadi oleh Hanif pemirsa dari luar kotak penalti. Indonesia dengan jersey merah saat ini berada di sebelah kanan, sementara Malaysia dengan jersey hitam kuning saat ini berada di sebelah kiri. Jadi hitung-hitungannya adalah UK, apabila Indonesia menderita kekalahan, maka Indonesia mencoba untuk bersaing dengan 9 tim lainnya ya di grup lain untuk menjadi runner up terbaik.
baik ya. Betul. Dan ada aturan baru untuk runner-up terbaik, walaupun slotnya cukup banyak, 6 dari 10 grup, tapi ada aturan di mana pertandingan melawan tim terlemah tidak dihitung, Rendra. Ya, berarti kita melawan Guam itu tidak akan dihitung, tidak dihitung. Jadi hanya 6 poin saja, dan itu berlaku untuk semua tim ya yang bertanding di babak kualifikasi ini. Serangan kembali coba dilakukan oleh para pemain dari Indonesia, pemirsa. Pindahkan lagi bola ke belakang. Hanif kali ini handball. Tendangan bebas, kita lihat pemirsa, yang kali ini didapatkan oleh Malaysia. Ya, Zainur Hakimi kali ini melakukan tendangan bebas. Ya, sementara Handrika berteriak meminta dua untuk menjaga. Dan saya juga yakin pasti apa yang dilakukan oleh pelatih Bima Sakti memompa semangat dan juga memberikan motivasi kepada anak asuhnya di laga ini. Dan tendangan bebas kali ini didapatkan oleh Malaysia dari sebelah kanan pertahanan Indonesia. Oh, hati-hati kembali terjadi pemirsa. Dan beruntung kita lihat tendangan yang dilepaskan tadi oleh Wafi masih belum menemui sasaran. Cukup berbahaya ya. Kita lihat ada kekosongannya. Di sini nomor 12 tidak terkawal, Rendra. Untung dia slip. Dan Wafi juga gagal. Kembali ya, konsentrasi dibutuhkan di sini oleh para pemain. Ayo, jangan lengah, jangan drop, tetap semangat. Ya, dan bola kali ini coba diberikan, kita saksikan pemirsa. Maksudnya kepada Arkan Kakak tadi. Dan masih gagal. Serangan balik kali ini. Oh, bisa diambil oleh Nabil Ashura. Sebuah gerakan yang dimiliki kali ini oleh Hanif. Umpan saya ke sektor sebelah kanan. Rizar Subagja. Berikan kepada Rizky Afrizal yang sekarang mencoba bermain melawan arah permainannya ya. Sekarang dia bermain di sebelah kanan pemirsa. Rizky Afrizal. Ya, menjadi seorang winger inverted yang akan mencoba masuk dengan kaki yang bukan kaki terkuat ya. Iya, betul sekali. Kita harap kali ini Nabil bisa banyak berbuat. Oh, baik sekali kali ini sebuah peluang pemirsa yang didapatkan. Ya, Rizky tadi mencoba untuk mengambil sebuah trupas yang diberikan. 3 menit sudah berjalan pertandingan di babak yang kedua. Di mana Indonesia masih tertinggal dari Malaysia, yang saat ini memang Indonesia hanya membutuhkan hasil seri saja untuk bisa lolos otomatis dalam AFC Under-17 Asian Cup 2023. Iya. Kita lihat tadi skema yang sudah baik ya, umpan terobosannya begitu terarah tadi dari Nabil kepada Rizky Kaviatur. Ya, sebuah serangan kembali coba ambil. Oh, kali ini baik sekali kita lihat pemirsa, gerakan yang dimiliki oleh Vigo Dennis. Berikan kepada Hanif, masih Hanif yang menguasai bola. Hanif Ramadan kembali ke belakang pemirsa. Sultan Zaki kali ini mencoba berikan umpan dari Rizky Afrizal. Masih Rizky Afrizal lagi. Terus mencoba menekan Rizky Afrizal. Winger yang memang memiliki kecepatan dan juga memiliki gerakan-gerakan untuk menusuk ke dalam. Saat ini Rizky kembali mencoba mengambil bola. Oh, sebuah serangan kembali kita lihat berhasil dilewati. Bukan sebuah pelanggaran. Dan ini menjadi momentum bagi Indonesia melakukan sebuah counter melalui serangan dari sektor sebelah kanan kali ini. Trupas yang coba diberikan. Maksudnya kepada Arkan Kakak tadi. Gagal kembali sebuah serangan yang dimiliki. Kita lihat ada posisi kosong dari Wafi. Tapi berhasil direbut kali oleh Hanif Ramadan. Berikan saya bola kepada Habil. Kembalikan Vigo Dennis. Masih Vigo Dennis pemirsa yang menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Andre Pangestu. Sekarang sebuah umpan yang coba diambil ke sektor sebelah kanan. Masih Rizar Subagja yang menguasai bola. Rizar Subagja. Dan sayang sekali di mana umpan tadi. Ya. Nampaknya sudah meninggalkan lapangan permainan. Masih lemparan ke dalam untuk kita ya. Iya, Hanif Ramadan. Sementara ini dia Arkan Kakak. Masih Arkan. Arkan pemirsa mencoba untuk memberikan sebuah crossing tadi. Ya, semoga saja dalam situasi sepak sulit ini kita bisa mendapatkan gol pertama, Rendra ya. Yeah. Memang ini yang dibutuhkan oleh para pemain. 1 gol saja untuk bisa mengembalikan atau sedikit memulihkan kepercayaan diri para pemain. Ya, sekarang menjadi sebuah sepak pojok. Arkan Kakak tadi kita lihat bagaimana postur tinggi dari Sultan Zaki dibutuhkan untuk mengambil bola udara dari tendangan Rizky kali ini. Ya, Rizky mengambil ancang-ancang pemirsa. Kaviatur Rizky mencoba untuk mengeksekusi tendangannya. Kaviatur Rizky, umpan ke dalam kotak penalti. Oh, coba dikejar oleh Zaki. Sultan Zaki kali ini pemirsa. Masih Sultan Zaki. Ya, berduel tadi dia Zaki dengan Danis. Dan sayang sekali kehilangan bola tadi Sultan Zaki. Lepas ke dalam kali ini kembali didapatkan oleh Aiman. Ya, Aiman pindahkan kembali bola. Masih mencoba menekan. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, bahaya kali ini. Kita lihat arah pemain dari Nabil Ashura. Berikan pada Arkan Kakak.
sapu bersih saja para pemain dari Malaysia. Tidak mau mengambil risiko, kita lihat pemirsa. Saat ini kembali bola dikuasai. Oh, lihat sebuah tarikan tadi yang terjadi. Hanif kehilangan bola. Dan ini menjadi sebuah serangan dari Anjas Mirza. Dipotong saya kembali bola tadi oleh Sultan Zaki. Masih kita lihat Hanif. Ke belakang saya kepada Andrika. Andrika kali ini menguasai bola. Masih Andrika kita lihat pemirsa. Andrika mendorong bola saya kepada Vigo Dennis. Vigo Dennis kembalikan lagi bola kepada Andrika. Harus tetap berhati-hati, harus fokus konsentrasi walaupun Malaysia tetap melakukan pressing ya. Kita harus siap, harus aware dan tetap terukur. Ya, Hanif Ramadan kali ini masih bola. Masih Hanif Ramadan. Umpan saya ke sektor sebelah kiri kepada Habil. Habil dorong saja bola kali ini kepada gerakan Nabil Ashura. Nabil pemirsa melakukan sebuah gerakan untuk memberikan bola ke dalam kotak penalti, tapi tampaknya kembali bola meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan kembali sebuah goal kick saja bagi Malaysia. Ya, umpan Nabil tadi tidak terukur ya. Ayo Indonesia tetap semangat. Ya. Kita butuh 1 gol saja untuk bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri para pemain. Betul sekali. Dan serangan kembali dilakukan kali ini pemirsa oleh Malaysia. Mencoba terus menekan. Apa yang coba dilakukan? Oh, bahaya kembali terjadi. Tapi tenang. Berhasil dari bola dipotong oleh para pemain bertahan dari Indonesia. Kali ini bola dari Rizky. Rizky masih memegang bola. Langsung saya bola ke depan. Tidak offside kali ini. Dan kita lihat pemirsa. Coba diambil kali ini. Oh. Bola. Ya, kita bisa saksikan bagaimana bola-bola langsung dia kirimkan menuju ke depan. Dan memang sudah beberapa kali mendapatkan sebuah peluang ya. Dan terus-menerus para pemain dari Indonesia mencoba untuk membongkar pertahanan yang memang terlihat masih cukup rapi yang dilakukan oleh para pemain Malaysia di babak yang kedua ini. Tentunya tidak boleh berhenti ya. Kita harus terus mengupayakan dengan berbagai cara. Bola-bola trupas, bola-bola diagonal. Harus terus, tentu dengan intensitas yang lebih baik lagi Rendra ya. Sekarang bola dikuasai lagi. Kita lihat pemirsa oleh Aiman. Masih Aiman. Oh, hampir saja kita lihat pemirsa. Bola terlepas. Dan sekarang coba diambil lagi. Coba direbut kali ini. 2 pemain kita lihat pemirsa. Mencoba melakukan trap tadi. Dan sekarang diambil kembali bola. Oh, lepas kembali Andre Pangestu. Andre kali ini bahaya. Sebuah serangan dari Malaysia. Tendangan. Oh, hati-hati kita lihat. Hampir dengan kondisi yang sama. Sebuah bola di belakang garis pertahanan. Lagi-lagi diperagakan oleh Malaysia untuk bisa membongkar pertahanan dari Indonesia. Iya, lagi-lagi ya kita saksikan ya. Kelengahan di lini pertahanan ini hampir saja kembali menjadi bumerang. Sulit sekali untuk bisa dipercaya pertahanan kita begitu gampang dibongkar oleh serangan-serangan cepat dari pemain Malaysia. Kali ini pindah kepada Rizky Afrizal. Masih Rizky. Rizky mengangkat bola pemirsa. Tapi gagal kembali. Deadlock masih terjadi dari serangan-serangan dilakukan oleh Indonesia. Umpan saya kali ini ke sektor sebelah kanan. Aiman Yusuf yang menguasai bola. Masih Aiman. Ya, Aiman mendorong bola saya kembali ke depan. Oh, lepas dari Habil. Dan sekarang kita lihat pemirsa. Oh, bahaya kembali. Masih bisa dikuasai kembali. Kita lihat oleh gerakan dari Anjas Mirza. Di dalam kotak penalti Andre Pangestu. Dan sekarang tendangan dari luar kotak penalti. Oh, membentur misar gawang. Dan kita lihat babak yang pertama Indonesia tendangan yang membentuk misar gawang dari Kavi atau Rizky. Dan di babak yang kedua di gawang selatan, di gawang yang sama, tendangan dari Adanis membentuk misar gawang dari gawang Andrika. Iya, kembali tadi ya para pemain kita gagal untuk menetralisir tekanan di kotak penalti. Dan bola lepas hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Danis dari Malaysia. Dan serangan kembali dari Aiman kali ini di sebelah kanan. Masih Aiman. Ditahan kembali bola pemirsa. Umpan yang coba diambil tadi oleh Habil. Ya, Habil. Crosser andalan tentunya bagi Indonesia. Mencoba terus juga untuk bisa memberikan umpan-umpannya. Dan kali ini kita lihat bagaimana Rizar Subagja mencoba untuk menutup. Oh, sebuah sliding tackle tadi dilakukan oleh Rizar Subagja untuk menutup crossing yang dilakukan oleh Zainur Hakimi. Ya, cukup baik ya recovery dari Rizar tadi. Dan sempat gagal untuk menghentikan laju bola diagonal, tapi dia masih mampu melakukan blocking. Walaupun ini juga ancaman belum selesai. Konsentrasi lagi-lagi dibutuhkan oleh para pemain kita. Sekarang menjadi sebuah serangan kita lihat pemirsa yang dilakukan oleh para pemain dari Malaysia. Ya, terlihat jelas bagaimana mencoba menekan. Oh, pindahkan kembali bola. Oh, bahaya kembali. Ditahan saja bola tadi oleh Habil.
Dan sekarang bola masih diambil saja oleh Danis. Kita lihat pemirsa, para pemain dari Malaysia kali ini mencoba terus menekan. Oh, lepas memang bola yang dikontrol tadi oleh Adib. Dan tampaknya kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat bagaimana ya ada clash yang terjadi tadi antara Sultan Zaki. Tampaknya kita lihat pemirsa dengan Adib. Ini dia pemain dari Malaysia, Adib alias Adib Ibrahim Adnan. Harus tetap dingin ya, tetap fokus, konsentrasi, jangan terbawa emosi. Kita lihat wasit coba memberikan wejangan kepada dua pemain yang terlibat clash tadi. Ya, sudah berhasil ditengahkan oleh wasit Kim Woo-sung yang berasal dari Korea Selatan. Dan sekarang bola dikuasai oleh Andrika Fatir Rahman. Kita lihat pemirsa memberikan bola saya kepada Sultan Zaki. Masih Sultan Zaki, umpan saya kembali kali ini. Kita lihat bagaimana permainan yang dimiliki oleh para pemain dari Indonesia. Baik sekarang umpan di belakang garis pertahanan. Coba juga diperagakan oleh para pemain Indonesia. Tapi sapu bersih tadi dilakukan oleh Adib, pemain di lini pertahanan. Lemparan ke dalam, coba dilakukan kembali, belum selesai. Masih terus menekan para pemain dari Indonesia. Sudah berjalan kali ini pertandingan selama 12 menit. Ada sebuah gerakan yang dimiliki. Kita lihat pemirsa, bagaimana sebuah umpan yang coba diambil oleh Rizky. Tapi kembali bola berikan kembali ke belakang. Umpan kembali, oh Rizar Subagia tadi. Terus, ya kepercayaan diri dari para pemain Indonesia memang sedikit terganggu ya di pertandingan babak yang kedua ini. Tapi ayo, jangan pernah untuk berhenti untuk memberikan doa dan dukungan. Kita lihat pemirsa. Mana sundulan yang dilakukan tadi oleh munculnya Rizky Afrizal dari luar kotak penalti yang muncul dan juga mencoba mengheading bola. Umpan kembali dan tampaknya bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, kesempatan yang baik sebenarnya bagi kita tadi untuk bisa membuka skor. Ada bola crossing yang sayang sekali gagal untuk diselesaikan dengan baik di muka gawang Malaysia. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Habil. Dan sepak pojok kali ini kembali didapatkan oleh Indonesia. Ayo Indonesia. Ya, sebenarnya bola-bola crossing, bola-bola terobosannya ke belakang pertahanan Malaysia kita bisa lakukan, Rendra ya. Tinggal bagaimana sentuhan akhirnya ataupun kombinasi di final third-nya yang kita perlu perbaiki, perlu tingkatkan. Ya, saat ini menjadi sebuah sepak pojok dari sebelah kanan pertahanan akan dilakukan kali ini. Kita lihat pemirsa, Habil melakukan sebuah sepak pojok. Oh, sayang sekali. Kembali kita lihat bagaimana Habil gagal dari melakukan sepak pojok. Ini dia. Bagaimana peluang demi peluang coba diambil dan juga coba dibuat dan juga dibangun oleh para pemain dari Indonesia. Tendangan dari para pemain Malaysia, umpan coba diambil dan bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat bagaimana keram para pemain dari Malaysia. Ya, ini memang pertandingan yang cukup melelahkan. Saatnya Hotin Krim atasi capek dan pegal. Dan ini kita lihat bagaimana bantuan yang diberikan. Dan dalam kondisi yang seperti ini adalah mau tidak mau memang wasit harus tegas ya dengan kondisi yang ada. Karena itu dia, bahwa hal seperti ini memang tidak dilarang. Dan inilah ketegasan dari wasit untuk membuat para tim dokter juga tim fisio apabila ingin melakukan tindakan lebih lanjut ya harus dilakukannya di luar lapangan agar tidak mengganggu waktu ya bermain. Betul, karena ini waktu sangat berharga ya, terutama bagi pemain kita ya untuk bisa membuka skor. Sementara ini dia pemain dari Malaysia pemirsa, Danis. Kita lihat, lebar ke dalam kembali kali ini. Didapatkan oleh Indonesia. Umpan ke tengah. Gerakan yang dilakukan kali ini oleh Hanif. Pindahkan lagi bola ke belakang. Ada Sultan Zaki. Memberikan umpan kepada Rizar Subagia di sebelah kanan. Coba menekan melalui Rizky Afrizal. Masih Rizar Subagia. Ya, memang tidak mudah untuk membongkar pertahanan dari Malaysia seperti ini. Sebuah perubahan juga sudah dilakukan oleh pelatih Bima Sakti, di mana dia mencoba saat ini memberikan permainan dengan taktis ya, memberikan bola-bola langsung ke jantung pertahanan dari Malaysia. Ya, lemparan ke dalam kembali didapatkan oleh Indonesia, Nabil Asyura. Tapi sepertinya ada pergantian pemain ini, Rendra, yang akan dilakukan kembali. Kita akan menunggu. Oh, justru dari kubu Malaysia ya. Ya, Adam kali ini pemirsa akan ganti ya, masuk menggantikan Wifi yang mengalami cedera. Lepas ke dalam kembali kali ini. Dan kita lihat boleh dikuasai kembali kali ini oleh Hanif Ramadan. Masih Hanif Ramadan. Hanif Ramadan kita saksikan. Pindahkan lagi bola ke belakang. Berikan saya kepada Sultan Zaki. Sultan Zaki umpan kepada Andre Pangestu. Andre Pangestu, oh sedikit
Gerakan dilakukan oleh Andre Panges sebelum melakukan gerakan dummy. Kali ini dia mendorong saja bola. Coba kita lihat pemirsa, para pemain dari Indonesia kali ini membangun serangan. Pindahkan kembali bola kepada Rizky Afrizal. Rizky Afrizal pemirsa. Oh, ini ya, harus pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Aiman Yusuf terhadap Rizky Afrizal. Ya, sudah sangat baik sebenarnya aksi dan juga gerakan dari Rizky Afrizal untuk bisa melepaskan diri. Dan ini dia, pindahkan lagi bola ke belakang. Kita saksikan pemirsa, umpan yang coba dilakukan kali ini pada Sultan Zaki. Langsung saja menekan kepada Nabil Ashura. Masih membentur kapten tim Danis Darus. Kita lihat upaya yang sudah baik tadi ya dari Nabil, tapi masih saja belum beruntung. Bola crossingnya masih mengenai dirinya sendiri. Oh, diambil kali ini. Bola sebuah peluang, kita lihat pemirsa. Momen yang didapatkan kali ini. Ada tendangan dilepaskan. Segala percobaan sudah dilakukan pemirsa. Dan Rizky Afrizal lagi yang mencoba melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ya, cukup baik sebenarnya tadi kombinasi yang sudah dibangun oleh para pemain kita lewat pressing counter di depan kotak penalti dari Rizky Kaviatur ya. Sayang sekali Rizky Afrizal melakukan shooting yang masih jauh dari target. Tidak apa-apa, tidak mengapa, terus upayakan, jangan berhenti sebelum berhasil. Come on, anak muda. Saat ini menjadi sebuah goal kick. Oleh pemirsa dilakukan kali ini oleh Faris. Faris bersiap-siap. Jangan dilakukan pemirsa. Terjadi duel di lapangan tengah. Diambil kembali Hanif Ramadan. Oh, bola daerah kembali. Dan terus kali ini kita lihat bagaimana kecepatan dari pemain Malaysia melalui serangan dari pemain yang baru masuk kali ini Adam. Kita lihat pemirsa. Oh, bahaya kembali terjadi. Beruntung tadi masih ada Rizar Subagia. Dan saat ini kembali Adam. Masih Adam. Bergeser saja bola kepada Afik. Afik menguasai bola pemirsa. Masih Afik. Afik lagi. Dorong saja bola kembali ke belakang. Coba terus menekan para pemain dari... Oh, dipotong saya kembali bola. Diambil kali ini. Kita lihat. Ya, para pemain dari Malaysia masih berhasil menguasai bola. Bergeser saja bola kembali ke belakang. Kita lihat bagaimana umpan yang diberikan kali ini oleh para pemain dari Malaysia. Afik yang menguasai. Berikan saja kembali kepada Adam. Adam mencoba menekan. Diambil saja bola oleh Habil. Ada Rizky Afrizal. Rizky Afrizal lagi pemirsa. Rizky Afrizal membawa bola sendirian dia. Rizky terjatuh. Kita lihat pemirsa. Dan kartu ya diberikan saja. Memang sebuah professional foul yang dilakukan kepada pemain Indonesia tadi. Dari pemain Danis alias Afik Danis, pemain dari Malaysia. Ya, kita lihat ya bagaimana gerakan yang sangat apik ya dari Rizky Afrizal, tapi dia di sliding dari belakang tadi. Wajar Danis mendapatkan kartu kuning karena memang ini sangat berbahaya. Oh, digaruk ya. Digaruk ya bagian betisnya Rendra ya. Sudah mulai terlihat ya ada sedikit perkembangan positif Rendra ya. Tinggal bagaimana memaksimalkan final third ya. Permainan kombinasi akhir di pertahanan Malaysia yang itu kita masih tunggu. Ya, pindahkan lagi bola. Para pemain dari Malaysia kali ini mencoba untuk bermain tempo. Tapi satu hal yang memang cukup menarik yang dilakukan oleh para pemain Malaysia adalah mereka tidak bertahan total di babak yang kedua ini. Berbeda dengan apa yang terjadi di 15 menit terakhir di babak yang pertama. Mereka bertahan total, tapi ini mereka mencoba untuk bermain dengan normal ya. Normal. Betul sekali ya. Karena mungkin mereka juga dalam situasi yang sangat percaya diri sekarang Rendra ya. Ya, tendangan bebas kali ini didapatkan oleh Indonesia. Rizky akan mencoba melakukan tendangannya. Kaviatur Rizky, kita lihat pemirsa. Penendang kaki kiri yang memang dimiliki. Melihat di sini Sultan Zaki juga kembali maju ke depan. Andre Pangestu juga sama maju ke depan sebagai pemain dengan postur tubuh tinggi. Ya, kita lihat Kaviatur Rizky meminta rekan-rekannya, ayo lebih masuk ke dalam, Ada Arkan Kakak juga. Ada Sultan Zaki. Ya, tendangan kali ini akan diambil oleh Kaviatur Rizky. Kita lihat bagaimana Kaviatur Rizky. Iya. Ketika kita open play susah sekali membuka skor Rendra, maka jalan terakhir adalah memanfaatkan bola-bola set piece ya. Bola free kick seperti ini. Kita lihat ada pemain-pemain kita yang tinggi di depan ya, ada Arkan, kemudian juga ada Zaki. Semoga saja ini bisa berhasil. Sementara tendangan dilepaskan. Ya. Oh, masih bisa terjadi duel scrimmage dalam kotak penalti dan hampir saja masih bisa kita lihat sebuah tendangan yang dari Danis tadi ditangkap oleh penjaga Faris Farhan. Iya, kita lihat ya, momen di mana kita memiliki peluang sebetulnya tadi. Ada kepanikan di pertahanan dari Malaysia, tapi mereka masih bisa eliminir dengan baik. Ya, gawang Faris cukup apik tadi. Dan sekarang bola masih dikuasai kembali. Kita lihat pemirsa, hati-hati tentunya. Bagaimana umpan yang berada di posisi yang kosong. Rizar Subagia kali ini mencoba menahan serangan yang dia lakukan. Oh, bahaya kembali terjadi. Sebuah crossing mengarah ke arah gawang dari pemirsa yang dilakukan tentunya oleh Zainur Hakimi. Tapi masih belum
berada dalam posisi bahaya gawang dari Andrika Fatir Rahman. Ya, walaupun bermain tidak seintens ataupun tidak seagresif di babak pertama ya Malaysia, tapi mereka tetap sesekali ketika mendapatkan peluang memberikan ancaman yang signifikan ke pertahanan kita, Rendra. Dan sekarang bola dikuasai lagi. Kita lihat bagaimana Sultan Zaki berikan pada Andre Pangestu. Masih Andre Pangestu. Umpan saya, kita lihat. Bola daerah kali ini coba dikirim. Menuju kepada Rizky Afrizal. Masih Rizky Afrizal lagi. Dorong saya kembali bola ke belakang. Coba, wow. Rizky tadi yang dituju pemirsa. Sekarang diambil lagi oleh Andre Pangestu. Andre Pangestu berduel dengan Adam. Masih Adam lagi pemirsa. Dan sekarang bola diambil lagi dengan serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Ya, mencoba menjemput bola Sultan Zaki. Langsung saya melakukan long ball kali ini kepada gerakan dari Habil. Sayang sekali. Ya. Lepas kontrol bola yang dilakukan oleh Habil. Abdillah dan datang bantuan Hanif. Oh, apa yang terjadi? Iya, betul. Kita lihat Hanif tadi slip pemirsa. Dan pelanggaran kembali terjadi. Sayang sekali, momen yang sangat baik sebenarnya untuk Hanif memberikan umpan chip tadi. Karena pertahanan Malaysia sudah terlanjur ketarik ke atas. Tapi dia masih gagal tadi. Ya, sekarang kita lihat ini adalah pemain kedua ya dari Malaysia yang mengalami. Ya, kita lihat bagaimana wasit Kim langsung memberikan instruksi untuk mengangkat atau juga menandu pemain dari Malaysia yang mengalami cedera. Bima Sakti, kita saksikan pemirsa, benar-benar tentunya mengalami kondisi yang tidak diduga tentunya. Dan sekarang kita saksikan bagaimana harus ditandu keluar lapangan. Ya, ini dia Habil, pemain yang terus memberikan umpan-umpannya. Habil Abdillah Yafi. Ya, banyak sekali memang pekerjaan rumah ya dari Coach Bima Sakti dengan melihat situasi yang ada saat ini ya. Beberapa pemain kelihatan tampak sudah kelelahan juga dan kehilangan konsentrasi, sering sekali melakukan kesalahan passing. Namun demikian kita tetap berharap bahwa mereka masih punya semangat ya untuk bisa mencetak gol. Kita lihat bagaimana Coach Bima, Firmansyah dan juga Indrianto ya berunding untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Karena sebetulnya masih ada 3 pemain yang punya sisi ofensif sangat baik. Ada Jidabin, ada Jian Palevi, dan juga ada Gaos Hirowi, Rendra ya. Ya, termasuk juga ada Tegar ya. Tegar. Yang berada di bangku cadangan. Betul sekali. Dan sekarang Rizar Subagia, kita lihat pemirsa. Masih Rizar Subagia kali ini masih bola. Umpan saya kembali kali ini kepada gerakan dari Sultan Zaki. Pemain yang bergabung dengan klub PSM Makassar ya, Sultan Zaki. Betul sekali. Dan sekarang umpan lagi. Kita lihat meminta bola para pemain. Vigo Dennis kembalikan lagi bola ke belakang. Dari dorongan bola-bola daerah yang coba dimainkan dengan kombinasi bola-bola pelan atau bola-bola pendek dari para pemain Indonesia. Tidak mudah tentunya untuk membongkar bagaimana rapatnya pertahanan dari para pemain Malaysia yang memang bermain dengan zona defense sejauh ini. Zona marking yang begitu rapat dan juga begitu disiplin dilakukan oleh para pemain dari Malaysia. Rizky Afrizal kali ini kembalikan lagi bola kepada Andre Pangestu. Kita lihat bagaimana Andre Pangestu mencoba memberikan bola kembali kepada Habil. Ya, memang para pemain dipaksa ya untuk terus berpikir sambil meningkatkan cara mereka untuk melakukan build up ya. Ketika para pemain Malaysia sudah melakukan pertahanan rendah, memang ini tidak mudah ya. Harus tetap berupaya mencari ataupun juga membuat kreasi-kreasi lain, menciptakan ruang untuk kita bisa membuka skor. Ya, mencoba mengambil bola. Oh, tapi berhasil kembali bola dikuasai pemirsa. Umpan kali ini ke sektor sebelah kanan. Kita lihat umpan daerah yang coba dikirimkan. Ditahan saja bola tadi oleh Andre Pangestu. Dan sekarang masih bisa diambil lagi bola oleh Anjas Mirza. Dan bola meninggalkan lapangan permainan. Ini dia Andre Pangestu. Seorang center back yang berasal dari Bali United. Lemparan ke dalam pemirsa. Dilakukan kali ini oleh Aiman Yusuf. Aiman mencoba memberikan umpan, ditangkap saja bola dengan baik oleh Andrika. Ya, masih pemain dari Indonesia dari sektor sebelah kanan kali ini mau bola. Nabil Asyura, masih Nabil Asyura. Kaviato Rizky meminta bola, masih Nabil kita lihat pemirsa. Ya, bola efek yang kali ini dikirimkan. Oh, baik Rizky Afrizal kali ini mencoba Kaviator. Shooting yang dilepaskan dalam posisi sulit tadi dilakukan oleh Kaviator Rizky. Iya, kombinasi play yang sangat baik sebetulnya ya. Dari Nabil kemudian ke Rizky dan ke Kaviator. Sayang sekali eksekusi Kaviator masih bisa diblok tadi dengan baik.
Ayo tetap terus berupaya, jangan berhenti sebelum berhasil. Inilah mental para pemain kita diuji, dan betul sekali sudah ada pergantian pemain yang disiapkan oleh Coach Bima. Ya, kita melihat siapa saja pemain yang akan dimasukkan di sini. Kalau melihat dari nomor kostum ada Irfansyah ya. Irfansyah akan masuk, pemirsa. Irfansyah adalah seorang center back yang tampaknya akan kembali dimasukkan. Ini dia pemain dari Bayangkara LC. Sementara ini adalah merupakan nomor 8 pemain dari Malaysia, itu Afiq Danis. Dalam momen yang Bima coba melakukan rotasi ya, mencari peruntungan ya. Oh, ini dia, kita lihat pemirsa, bola daerah kepada Rizal Subagja. Rizal Subagja gagal, kita lihat pemirsa tadi, untuk bisa mengontrol bola. Dan hanya masih kembali goal kick saja. 71 menit sudah berjalan pertandingan di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Bersiap-siap juga masuk, kita lihat pemirsa, Narendra Tegar. Dan juga ada Irfansyah Avanda Hermanto untuk masuk di babak yang kedua ini. Sebuah rotasi yang dilakukan, sebuah percobaan, sebuah hal yang coba dilakukan di sisa pertandingan ini oleh pelatih Bima Sakti setelah tadi berdiskusi dengan asistennya. Dan sekarang bola masih dikuasai lagi, bola daerah yang coba diambil. Kita lihat pelanggaran tampaknya Rizky Afrizal dilanggar. Ya, ini dia, kita lihat pemirsa, bagaimana Rizky Afrizal dilanggar tadi oleh para pemain dari Malaysia. Ya, semoga saja pergantian ini juga bisa. Oh, Rizal Subagja ya ditarik keluar. Iya. Rizal Subagja digantikan tentunya pemirsa oleh Irfansyah. Ini debut Irfansyah di laga ini, Rendra ya. Iya. Dan semoga saja lebih baik hasilnya dengan pergantian yang keempat kali ini. Betul. Habil masih mau sebuah Habil. Hanif. Lambat tadi. Hanif Ramadan datang kembali Sultan Zaki. Sultan Zaki pemirsa berikan bola kepada Irfansyah, pemain yang baru masuk. Irfansyah kali ini langsung saja berikan bola kepada Arkan Kaka. Dan kita lihat bagaimana serangan yang coba dibangun. Oh, lepas, kita lihat pemain dari Malaysia. Saat ini kita lihat dia mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, tapi memang tidak ada pemain dari Malaysia. Diambil kembali oleh Habil. Bola kali ini dikuasai oleh Andre Pangestu. Dijemput kembali bola kali ini. Ya, kita lihat bagaimana Hanif meminta rekan-rekannya buka ruang ya untuk meminta bola dari dirinya. Rizky Afrizal coba diambil kembali. Oh, kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh Rizky Afrizal terhadap pemain dari Malaysia, Aiman Yusuf. Cukup alot sekali ya memang untuk bisa melewati sisi sebelah kanan pertahanan dari Malaysia ini. Mereka begitu ulet sekali dalam setiap pertarungan 1 lawan 1, Rendra. Ya. Dan sekarang bola dikuasai lagi. Kita lihat cukup percaya diri para pemain dari Malaysia, bermain mereka di daerahnya sendiri. Sekarang Faris yang menguasai bola. Masih Faris coba menekan para pemain dari Indonesia. Ya, sebuah umpan yang coba dimainkan kembali. Oh, diambil kali ini oleh Habil. Masih Habil pemirsa. Ya, diambil kembali bola. Serangan kembali coba dibangun oleh Sultan Zaki. Masih Sultan Zaki menjemput bola kali ini pemirsa. Nabil Asyura. Masih Nabil Asyura. Oh, maksudnya mengirimkan umpan Nabil Asyura. Diambil lagi oleh Hanif. Masih Hanif. Terpleset Hanif tadi pemirsa. Kembali ke belakang. Dimana bola yang diambil lagi kali ini. Bergeser kepada gerakan dari Narendra Tegar. Pemain yang baru masuk. Tegar kali ini. Umpan lagi kepada Rizky Afrizal. Baik sekali umpan menuju gerakan yang dimiliki. Sayang sekali. Kavi atau Rizky tadi mencoba untuk mengaitkan kaki dengan bola. Dan kali masih ada sundulan yang ada manis-manisnya tentu pemirsa. Luar biasa manis dilakukan tadi oleh Nabil Asyura. Iya, kesempatan combo ya dimiliki oleh Indonesia. Kontrol dari Rizky Kaviatur kurang sempurna, tapi masih ada peluang. Dan kali ini sundulan dari Nabil yang juga masih jauh dari target. Ayo terus berupaya, jangan berhenti mencoba. Masih ada harapan untuk bisa mencetak gol. Ya, saat ini 15 menit tersisa pertandingan terakhir yang ada tentunya pemirsa di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana pertandingan ini adalah berada di grup B. Ya. Indonesia tertinggal kali ini dari Malaysia. Indonesia membutuhkan hasil sedikit saja untuk lolos otomatis. Dan apabila memang pertandingan dengan skor ini membuat Malaysia akan menjadi juara di grup B ini. Dan
Dan sementara kita lihat bola masih kembali dikuasai. Serangan kembali dilakukan. Ya, apa yang terjadi kita saksikan pemirsa. Ya, berhasil kembali dikuasai oleh para pemain dari Malaysia. Pindahkan lagi bola kembali ke belakang. Bola dikuasai kali ini oleh Aiman Yusof. Mendorong saja kepada Faris Farhan. Masih Faris Farhan mendorong bola ke depan. Coba diambil tadi oleh Rizky Afrizal. Ya, masih juga belum menemukan celah ya para pemain kita. Walaupun mereka berusaha untuk terus melakukan pressing. Namun sejauh ini Malaysia masih tetap solid. Masih tetap bisa mengalirkan bola ke depan. Kita lihat bagaimana Habil juga kelihatan sudah mulai agak keletihan Renra. Karena dia harus naik turun membantu pertahanan dan juga membantu serangan. Lebar ke dalam kali ini. Coba dilakukan. Kita lihat oleh Aiman Yusof. Bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Ya, lebar ke dalam. Dilakukan oleh Habil. Habil Abdillah kali ini mencoba meminta rekan-rekannya beli mendekat. Habil kita lihat pemirsa. Ya, Habil. Ya, inilah dia. Sebuah serangan yang coba dibangun oleh para pemain Indonesia dan bola meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat lebar ke dalam kali ini. Masih para pemain dari Indonesia mencoba terus menekan. Pindahkan lagi bola kepada Rizky Afrizal. Baik memang gerakan dari Rizky Afrizal, tapi terlepas dan diambil tadi oleh Afik. Umpan saja Afik kali ini. Kita lihat sebuah serangan dilakukan oleh Anjas Mirza. Anjas Mirza, masih Anjas Mirza. Dipotong kembali bola tadi oleh Andre Pangestu. Anjas Mirza. Ya. Cukup baik kali ini antisipasi dari Anjas Mirza. Coba untuk membantu mengcover sisi sebelah kiri dan kembali Malaysia ya dengan aksi perorangan mereka, mengadakan kecepatan individu pemain-pemain mereka selalu menebar bahaya. Kali ini sepak sudut dari Malaysia dan ya semoga saja tidak menjadi membahayakan bagi pertahanan kita. Ini menit-menit yang memang melelahkan Renra ya, di mana kedua tim terutama juga Malaysia yang di babak pertama begitu all force dalam menciptakan 5 gol. Kita masih menunggu tentunya sebangsa dan setanah air tetap memberikan doa, semangat. Bukan soal skor sekarang ya, tapi bagaimana para pemain kita bisa bangkit, tetap menjaga kepercayaan diri, dan terus berupaya. Jangan berhenti sebelum berhasil. Ya. Itu yang moto yang paling penting untuk usia muda, Rendra. Ya. Karena harapan selalu ada. Ini bagaimana ekspresi ya para pemain. Ya, Rizal Subagia kita lihat pemirsa memang meratapi dengan kondisi yang mungkin memang tidak pernah terbayangkan oleh dirinya. Sepak pojok kali ini. Oh, bahaya kembali. Kita lihat. Hampir saja tadi. Bola masuk ke dalam gawang Indonesia. Sekarang bola dikuasai kembali oleh Narendra Tegar. Dan sekarang sebuah serangan balik yang cepat dilakukan melalui Nabil Ashura. Tapi terlepas dan sekarang kita lihat Hanif memberikan bola di sektor sebelah kanan. Irfan Syah kali ini menguasai bola. Irfan Syah langsung saja mendorong bola ke depan. Kembali bola disapu saja tadi oleh pemain dari Malaysia. Kita lihat bagaimana mereka juga coba saja untuk langsung menjauhkan bola dari kotak penalti ketika para pemain Indonesia berusaha untuk mengejar. Ya, ini dia bagaimana Arkan Kakak. Kita lihat dan bola diberikan saja kepada Faris. Masih Faris kali ini menguasai bola. Ya, Arkan sendiri kelihatan memang kesulitan Renra ya untuk bisa mendapatkan peluang karena tidak ada suplai-suplai yang memadai untuk dirinya. Walaupun dia sebelumnya sudah cukup berhasil yang mencetak 6 gol, meningkatkan rekor scoringnya, tapi di laga ini kelihatan dia sulit sekali untuk mendapatkan ruang. Oh, sebuah kerjasama tadi dilakukan oleh Cafe atau Rizky dengan Narendra Tegar. Sekarang Andre Pangestu yang menguasai bola. Oh, hampir saja sebuah pelanggaran dilakukan oleh Andre Pangestu, di mana dia kehilangan bola tadi dan hampir saja bola diambil dan dibawa oleh Anjas Mirza dan kartu kuning harus diterima oleh Andre Pangestu. Ya, kita lihat kehilangan possession tadi Andre yang masuk ya menggantikan Femas dari babak pertama tadi. Kita lihat ya. Miskalkulasi ya saya kira ya. Dia masih menunggu pemain Malaysia datang, tidak langsung melakukan clearance, akhirnya dia melakukan pelanggaran. Sebentar menjadi sebuah tendangan bebas kali ini pemirsa. Yang akan dilakukan oleh para pemain dari Malaysia. Mencoba untuk menekan. Kita lihat para pemain dari Malaysia akan melalui tendangan bebas. Ya, bersiap-siap kita lihat. Sebuah tendangan yang mencoba dilakukan. Oh, kali ini melengkung. Tendangan disapu saja bola. Dijauhkan dari kotak penalti. Arkan Kakak berikan saja bola kali ini kepada gerakan dilakukan oleh Nabil Ashura. Ada kembali Irfan Syah. Ada Nabil Ashura.
Ya, sapu bersih juga dilakukan oleh para pemain Malaysia di 10 menit terakhir, pertandingan yang menentukan untuk laga menuju ke AFC Under 17 Asian Cup 2023. Iya, sering sekali ya bola-bola crossing seperti ini kita selalu gagal, tidak akurat dan bisa direbut oleh para pemain Malaysia. Kita lihat Malaysia pun juga tidak mengendurkan tekanannya saat mereka kehilangan bola, mereka melakukan pressing dan kali ini kita punya kesempatan, Rendra. Semoga saja ini bisa lebih baik lagi hasilnya. Sementara bola dikuasai, kita lihat umpan kali ini kepada Habil. Masih Habil, pemirsa, sebuah crossing dari Habil ke dalam kotak penalti. Sayang sekali. Kembali bola diambil oleh Faris. Ya, UK, dengan kondisi seperti ini, apabila memang pertandingan berakhir dengan kekalahan, maka Indonesia akan bergantung dengan pertandingan lainnya ya untuk menentukan runner-up terbaik menuju ke AFC Under 17 Asian Cup 2023. Gimana kondisinya? Iya, saya kira memang masih tetap punya peluang ya. Karena walaupun kemenangan kita lawan Guam tidak dihitung, 6 poin sebagai runner-up itu termasuk poin yang tinggi, Rendra ya. Dan apalagi ada 6 slot yang tersedia, kita masih menunggu dari grup-grup yang lain. Semoga saja peluang kita untuk lolos tidak sirna, walaupun hasil ini cukup cukup menyakitkan lah ya, boleh dibilang ya, dengan skor 0-5. Tapi ini pelajaran besar tentu bagi para pemain kita, bagi tim pelatih untuk melakukan evaluasi. Kalau misalnya dan harapan tentu kita lolos ke putaran final, masih ada waktu untuk kita berbenah, memperbaiki diri untuk putaran final di tahun depan, Rendra. Ya, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Malaysia, pemirsa. Waktu terus berjalan, 83 menit saat ini. Tekanan kembali coba dilakukan. Kali ini melalui Afiq, pemain yang baru masuk, dan bola kembali dikuasai lagi oleh, ya, tampaknya sepak pojok bagi Malaysia. Di mana bola sudah terbawa keluar lapangan tadi. Ya, Habil, kita lihat pemirsa, sementara pelatih Bima Sakti. Ya, tampak pelatih Bima pun cukup tenang ya. Mungkin dia juga bisa memahami ya, karena mental para pemain ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa dalam situasi seperti ini, tidak lain kecuali memberikan semangat ya. Iya. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, ada kalanya memang mau seperti apapun dikondisikan untuk menaikkan kondisi memang tidak bisa. Betul. Memang bukan harinya ya, Rendra ya. Dan memang itu kadang sesuatu hal yang itu misteri ya. Terjadi. Dan ini yang terjadi pada pemain Indonesia. Mereka tampil begitu perkasa dalam 3 pertandingan sebelumnya. Dan di hari ini mereka terlihat seperti bingung untuk melakukan apa. Dan inilah sepak bola. Betul. Seperti tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ya. Seperti serba salah ya. Seperti hilang ya dari skema permainan yang kita harapkan. Bola kali ini masih dikuasai Hanif. Kembali ke belakang pemirsa pada Sultan Zaki. Masih Sultan Zaki lagi. Umpan ke sektor sebelah kanan. Melihat bagaimana Irfansyah berikan bola kembali ke belakang. Kita lihat pemirsa, sebuah umpan kali ini ke sektor sebelah kiri. Oh, apa yang terjadi? Coba diambil oleh Rizky Afrizal. Kembali gagal. Kita saksikan pemirsa, Rizky Afrizal tadi mencoba untuk memberikan umpan. Kali ini ke tengah saja. Serangan kembali dilakukan Narendra Tegar. Narendra Tegar kepada Habil. Habil, kita lihat pemirsa, sebuah umpan dari Habil kepada Arkan Kakak. Dan sekarang masih bisa coba diambil. Oh, kembali sebuah sapuan dilakukan oleh Darus Danis. Ya, upaya yang sudah baik tadi dilakukan oleh Habil yang menginginkan bola crossing dan berharap Arkan bisa tadi menjemputnya, tapi gagal juga Arkan. Sudah upaya yang kita patut apresiasi, Rendra, tapi memang belum beruntung. Ya, Narendra Tegar kali ini berikan kepada Rizky Afrizal. Baik sekali. Pasnya sangat baik diberikan. Lagi. Sekali terpleset. Kita saksikan pemirsa. Arkan Kakak. Terpleset tadi. Arkan Kakak menerima terupas dari Rizky Afrizal. Ya, sepertinya ini bukan harinya bagi Arkan ya. Padahal itu umpan sudah sangat baik sekali, Rendra. Tapi entah mengapa dia miss tadi. Sementara bola masih dikuasai kembali. Kita lihat. Oh, gagal. Dan bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali kali ini pemirsa yang didapatkan. Ya, sementara masih mencoba menekan. Satu pemain kali ini mengalami cedera, yaitu Adib Adnan. Dan ini tahap 3 pergantian yang dilakukan oleh Malaysia ya. Kita lihat memang ini momen di mana pelatih Malaysia melakukan rotasi. Ya, Hakim dan juga IC masuk. Ini dia Hakim pemirsa, pemain nomor 15. Seorang pemain bertahan ya dengan postur tubuh yang tinggi. Ini yang pemandangan juga sangat baik, Rendra ya. Bagaimana Narendra juga membantu
Para pemain Malaysia mengalami cedera untuk keluar lapangan dan ini pergantian ke-6 dilakukan oleh kubu Malaysia, melakukan rotasi dan penyegaran. Lebaran ke dalam kali ini. Ya, lebaran ke dalam. Jadi ketika kondisi di pertandingan dalam kondisi ini hitung-hitungan nanti, kita lihat bagaimana Irfansyah tadi, dan ini menjadi sebuah tendangan bebas didapatkan di sebelah kiri pertahanan dari Malaysia. Ya, tendangan bebas akan didapatkan oleh Indonesia pemirsa dalam 5 menit terakhir. Rizky Afrizal sudah bersiap-siap mengambil tendangan. Ya, Rizky Afrizal. Ya. Untuk kesekian kalinya kita mendapatkan free kick. Dan untuk sekian kalinya juga kita berharap tentunya kali ini bisa memecahkan telur ya. Ya. Dan bebas akan diambil oleh Rizky Afrizal. Siap-siap kita lihat pemirsa, Rizky Afrizal dengan sebuah tendangannya. Mencoba untuk memberikan umpan kali ini. Ada 4-5 pemain Indonesia dalam daerah kotak penalti. Ayo Rizky tentunya pemirsa. Mengambil ancang-ancang dengan tendangannya. Rizky Afrizal. Sangat baik. Entah apa yang dimiliki oleh Faris. Punya gol dari Malaysia. Hari ini memang benar-benar seperti harinya. Betul. Bola kemana aja berhasil dia dapatkan. Betul sekali ya. Kita lihat penangkapan ataupun juga pembacaan yang sangat cermat dari Faris. Tapi kita belum menyerah, Rendra. Masih ada Rendra lagi. tegar kali ini. Kesempatan. Dan ini sebuah peluang kembali didapatkan dalam daerah kotak penalti. Ya, terus memberikan bola kembali ke belakang. Arkan Kakak. Sayang sekali. Masih tekanan dari Indonesia. Lebar ke dalam kali ini. Arkan Kakak mencoba segala cara untuk bisa membongkar dan juga mencetak gol di laga malam hari ini. Dan ya, masih untuk Indonesia. Ya. Masih ada harapan untuk bisa mencetak gol. Walaupun memang sulit sekali untuk bisa menyambang ruang karena sudah tertinggal jauh. Tapi ini masih ada peluang, Rendra. Sayang sekali. Ya. Ini dia peluang yang dimiliki. Sekarang mencoba Narendra tegar tadi pemirsa. Dan pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kanan. Offside. Ya, memang sudah berada dalam posisi offside tadi kita lihat. Bagaimana pemain dari Indonesia, Nabil Ashura. Iya, Nabil yang biasanya bermain begitu agresif, begitu tajam. Tapi kali ini kelihatan sulit sekali ya untuk bisa memenangkan pertarungan 1 lawan 1. Melawan para pemain Malaysia yang begitu gigih, begitu disiplin. Ya, bola masih dikuasai kembali. Sekarang kita lihat pemirsa. Coba untuk terus menekan. Dia rebut kali ini bola. Ini kesempatan dari para pemain Indonesia, Nabil Ashura. Sayang sekali. Nabil Ashura, main dari Sumatera Barat ya, tempatnya dari Payakumbuh. Iya, Payakumbuh, betul sekali. Dan sekarang bola masih dikuasai kembali kali ini. Umpan saya kepada Habil. Habil bersiap-siap pemirsa. Masih Habil. Habil lagi. Umpan saya sebuah kerjasama yang dimiliki. Kita lihat pemirsa. Datang kali ini bantuan dari Hanif. Pindahkan lagi bola kepada gerakan Sultan Zaki. Sultan Zaki melihat. Sayang sekali. Maksudnya kepada Irfansyah tadi. Yang membuka ruang di sektor sebelah kanan. Sudah baik sebenarnya tadi umpan dari belakang. Tapi kita lihat bagaimana Coach Bima memberikan instruksi lebih banyak memberikan bola-bola langsung ke jantung pertahanan ya, karena memang situasi ataupun waktu sudah semakin dekat di penghujung laga. Dan ini dia serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Malaysia pemirsa. Dan umpan ke dalam kotak penalti, diving header yang dilakukan. Sultan Zaki menjauhkan bola pemirsa. Dan masih para pemain dari Malaysia yang kali ini tendangan dilakukan oleh Ahmad. Lihat pemirsa, bahaya dalam daerah kotak penalti. Sultan Zaki masih bisa diambil kembali kali ini oleh Hanif. Hanif Ramadan pemirsa yang menguasai bola. Masih Hanif Ramadan. Kita lihat bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Masih sangat alot ya, sulit sekali ya, karena Malaysia juga melakukan permainan zonal yang sangat baik, selalu melakukan pressing group ya, sehingga kita sulit sekali untuk mendapatkan space. Kita lihat Arkan pun juga sendirian harus mengejar bola di depan karena para pemain semua turun ke belakang. Ya, ditahan lagi bola oleh Sultan Zaki. Ini dia, sudah memasuki menit terakhir tentunya di waktu normal pertandingan terakhir di grup B dari qualifiers AFC Under 17 Asian Cup 2023. Yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Indonesia tertinggal 0-5 dari Malaysia. Di saat Indonesia hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos. Hasil ini membuat hasil ini tentunya akan membuat Malaysia memimpin klasemen dengan 3 kali kemenangan dan juga 1 kali hasil seri pemirsa. Dan mereka juga
berhasil melewati Indonesia yang kemungkinan besar akan berada dengan posisi 9 poin. Tetapi untuk persaingan di runner-up terbaik, hasil dari pertandingan melawan peringkat terakhir atau tim terlemah tidak dihitung, dan itu menjadi sebuah kerugian tentunya. Iya, karena disitulah poin kemenangan atau juga selisih gol kemenangan Indonesia paling banyak. Betul, Rendra. Kita menang 14-0 ya dari Guam ya. Sayang itu tidak dihitung. Dan ini membuat situasi memang tidak nyaman ya bagi timnas Indonesia. Bola masih dikuasai kembali. Kita lihat serangan yang dilakukan. Bersiap-siap kita lihat pemirsa. Umpan yang dikirimkan kali ini kepada Sultan Zaki. Langsung saja Sultan Zaki berikan umpan. Oh, ini dia Arkan. Entah segala percobaan, segala usaha, segala yang telah dilakukan oleh adik-adik kita, tetapi memang masih belum bisa membongkar dan juga menjebol gawang dari Muhammad Faris Farhan. Sulit dipercaya ya, sudah sangat maksimal saya kira upaya para pemain kita untuk bisa memecahkan kebuntuan tadi. Tapi entah mengapa bola selalu saja tepat dalam bacaan ataupun juga posisi dari Faris. Masih belum berakhir, Rendra, masih ada kesempatan. Ini juga peluang. Memang cukup sulit ya, para pemain Malaysia ini sangat disiplin sekali. Ya, coba diambil bola. Dan sekarang sebuah umpan diberikan ke dalam atau juga ke daerah pertahanan dari Indonesia. Andre Pangestu berikan kembali bola ke belakang. Dan saat ini bola dikuasai lagi, kita saksikan. Terlihat bagaimana Sultan Zaki langsung saja mencoba memberikan umpan ke sektor sebelah kanan kepada Nabil Ashura. Hanif Ramadan kali ini posisi bola. Masih Hanif Ramadan. Ya, sebuah serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Kita lihat, umpan kepada gerakan ini. Oh, itu dia, kita lihat pemirsa, sebuah tendangan dilepaskan. Dan apa yang terjadi? Arkan! Dan gol! Akhirnya kita lihat pemirsa, Arkan Kakak berhasil mencetak gol yang menjadi sebuah gol yang terjadi di penghujung pertandingan. Indonesia tertinggal 1-5 dari Malaysia dalam laga terakhir di malam hari ini. Iya, sedari tadi inilah yang kita nantikan ya. Bagaimana ada rebound mentality dan pada akhirnya Faris bisa ditaklukkan oleh Arkan ya, dengan begitu banyak peluang sebelumnya yang selalu dia bisa mentahkan. Kita lihat sudah itu pun juga masih bisa diblok sebetulnya, tapi kecepatan Arkan untuk mendahului sangat baik. Tendangan dari sepertinya Jehan ya, Rendra yang masuk ya. Iya, betul. Jehan Falevi. Tendangan, ya betul sekali, inilah yang memang ditunggu ya. Eksplosivitas dari Jehan. Pemain asal Persija Jakarta ya, Jehan Falevi. Dan juga Arkan Kaga berhasil melakukan rebound. 1-5, kita lihat para pemain dari Indonesia menangis. Saya yakin juga seluruh pencinta sepak bola juga menangis melihat hasil yang terjadi saat ini. Tetapi ini bukan akhir dari segala-galanya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami kekalahan. Iya, benar, Indonesia mengalami kekalahan. Tapi kita tidak boleh tentunya berhenti untuk memberikan dukungan. Iya, betul sekali. Tetap harus menjaga harapannya. Karena saya masih optimis runner kita masih tetap lolos ya. Karena dengan nilai 6 sebagai runner-up itu nilai yang cukup signifikan ya. Apalagi ada 6 slot yang disediakan untuk runner-up. Yang terpenting pelajaran ke depannya harus kita bisa perbaiki. Ya, akhir dari pertandingan di mana Malaysia berhasil meraih kemenangan 1-5 atas Indonesia di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebuah hasil yang benar-benar tidak pernah terbayangkan. Sebuah hasil yang juga benar-benar tidak pernah bisa kita duga. Iqbal Dwi Jange, kapten tim dari Indonesia, melihat bagaimana saat ini kondisi para pemain Indonesia mengalami kekalahan. Indonesia memang menderita kekalahan, tapi ini menjadi sebuah pelajaran berharga. Jangan menangis, jangan menyerah, jangan tertunduk lesu. Sebuah kekalahan yang memang terjadi di malam hari ini, tetapi menjadi sebuah sukses tertunda yang bisa menjadi kenyataan di esok hari. Iya, setuju sekali Rendra. Harapan masih jauh membentang, menunggu kita. Masih ada tahun depan, masih ada banyak waktu untuk kita bisa maksimalkan evaluasi dari babak kualifikasi ini, Rendra. Ya, dan jangan pernah menghujat adik-adik kita yang telah berjuang habis-habisan di laga ini. Mereka menderita kekalahan, tapi jangan pernah melupakan 3 kali kemenangan yang sudah membuat bangga para seluruh pecinta sepak bola dalam 3 laga awal sebelumnya di grup B ini. Dan akhirnya pertandingan 1-5, di mana Indonesia menderita kekalahan tentunya dari Malaysia di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Arkan Kakak menangis, dan saya yakin juga
Banyak dari pencinta sepak bola Indonesia memang juga harus menangis di malam hari ini, Yuki. Iya, betul. Dan kita lihat respect yang diperlihatkan oleh para pemain Malaysia ya untuk memberikan hiburan ya pada pemain kita. Apalagi kita, Rendra ya, sebangsa dan setanah air dengan pemain kita juga tentu harus tetap memberikan support yang maksimal untuk adik-adik kita. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya pemirsa, hasil 1-5 adalah terjadi di pertandingan antara Indonesia menghadapi Malaysia dalam laga terakhir yang tentunya berlangsung dalam qualifiers dari AFC Under-17 yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dengan hasil yang terjadi saat ini memang terjadi sebuah perubahan dalam konstelasi yang ada dari tim yang lolos menuju ke fase mungkin adalah pertandingan di final ya. Saat ini adalah Jepang lolos sebagai juara grup A, lalu juga Qatar dari grup C, Iran dari grup I, Uzbekistan dari grup J, Malaysia dari grup B, dan juga Vietnam dari grup F. Iya, masih ada 4 lagi juara grup yang ditunggu ya, dan masih ada 6 slot yang dimana kita ini berharap dan berdoa bisa kita lolos. Dan kita bisa melihat pemirsa, ini merupakan klasemen akhir yang ada di grup B, di mana Indonesia memang harus tergeser dari posisi puncak ya, dengan kekalahan yang diderita membuat Malaysia menjadi tim yang menjadi juara grup B saat ini, Yuki. Iya, kita berharap ya di pertandingan terakhir antara Jordania melawan Jepang di grup A, yang merupakan Jordania adalah kompetitor terakhir kita sebagai runner-up terbaik. Mereka gagal menang, dengan demikian kita lolos. Saat ini sekarang Indonesia berada di peringkat 6 ya. Peringkat ke-6 dari ranking runner-up terbaik. Dari bawahnya dari klasemen kecil yang kembali dibuat. Di bawahnya ada Jordan 1 poin. Dan juga pemirsa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Le Mineral, pilih sehat, pilih Le Mineral, dan juga untuk stamina dan daya tahan tubuh, suplemen kesehatan Kuku Bima Rosso. Dan juga pastinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Yuki yang sudah menemani kita semua di malam hari ini. Dan juga pemirsa, saksikan besok malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat The Academy Top 5 atau juga The Academy 5 Top 24 Grup 3 Show live eksklusif juga di Indosiar. Dan juga setelah ini akan ada triple mega film Asia. Ada Jackie Chan, First Strike, dilanjutkan dengan Firestorm and the Soccer and the White Snake. Akhirnya saya Rendra Sujono mengucapkan terima kasih kepada Anda. Sampai berjumpa lain kesempatan dan salam sports Indosiar.